Assalamualaikum semuanya, versi novel Battle Through the Heavens. Selamat datang di Madduleh, semoga mimpi indah. Selamat mendengarkan, bab tahun 1308 sampai tahun 1316 sebuah kesadaran kabur melayang di dalam cahaya ungu keemasan. Banyak aura sedingin es merembes keluar dari cahaya sebelum bergabung dengan kesadaran. Asimilasi semacam ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum cahaya ungu keemasan akhirnya menjadi redup, aura esnya pun melemah hingga akhirnya menghilang. Mengikuti hamburan cahaya ungu keemasan, kesadaran kabur memancarkan kesejukan samar, yang sadar akhirnya mulai terbangun. Sinar matahari tersebar ke dalam ruangan yang luas itu menembus jendela dan meninggalkan banyak titik cahaya di tanah. Sesosok manusia diam-diam terbaring di tempat tidur. Mata yang tertutup rapat dari sosok itu tiba-tiba bergetar. Mereka segera membuka dengan sedikit kesulitan. Saat matanya terbuka, sinar matahari yang menyilaukan menyebabkan Xiao Yan merajut alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dan ingatan yang berputar di benaknya segera melonjak seperti air banjir, menyebabkan kepalanya samar-samar merasakan sakit. Tempat ini adalah Xiao Yan duduk dari tempat tidur. Matanya bingung saat menyapu sekelilingnya. Dia ingat bahwa dia seharusnya memperbaiki kristal naga Phoenix untuk Ziyan, dan dia sepertinya ingat bahwa Pulau Naga Kuno telah diserang. Ziyan, Xiao Yan terkejut saat mengingat Ziyan. Telapak tangannya menempel di tempat tidur. Dia baru saja duduk ketika dia mendengar suara berderit. Tempat tidur yang keras itu dengan paksa diubah menjadi debu. Dia sesaat menjadi tertegun. Dia melihat tangannya dengan sikap kaget. Pada saat ini, dia menyadari bahwa kekuatan fisiknya sepertinya tiba-tiba melonjak. Ini, apa yang terjadi? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia mengangkat lengan bajunya, hanya untuk menemukan bahwa ada warna ungu keemasan samar yang terlihat samar-samar di bawah kulitnya. Sekilas, itu tampak seperti logam, membuat orang berpikir bahwa itu sangat keras. Berderak, sementara Xiao Yan merasa bingung karena perubahan pada tubuhnya. Pintu kamar didorong terbuka. Dua sosok dengan cepat masuk. Mereka bersukacita saat melihat Xiao Yan telah bangun. Dia tertawa, "Teman kecil Xiao Yan, kamu akhirnya terbangun." Tetua Zuli. Xiao Yan buru-buru bangun saat melihat lelaki tua itu masuk ke ruangan dengan Hei King di belakangnya. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke mereka berdua dan tersenyum. "Haha, teman kecil Xiao Yan, tidak perlu sesopan ini. Anda telah membantu klan Naga Void kuno kami dengan sangat baik. Kami tidak layak untuk kesopanan seperti itu." Penatua Zuli melambaikan tangannya dan tertawa. Ziyan telah berhasil. Hati Xiao Yan tergerak saat mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru bertanya. "Iya." Zuli menyeringai dan mengangguk. Siapapun bisa melihat kegembiraannya saat ini. "Di mana Ziyan?" Mata Xiao Yan menyapu saat dia bertanya dengan cara tertegun. Kaisar Naga yang Agung belum sepenuhnya menyerap semua energi di dalam buah asal Naga Phoenix. Setelah muncul dan mengalahkan mereka yang datang untuk menyerang, dia melakukan retret. Sepertinya retret kali ini akan cukup lama. Penatua Zuli tertawa. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar penjelasan ini, tetapi masih merasa sedikit kecewa. Hatinya tidak bisa rileks tanpa bisa melihat gadis itu. "Tampaknya ada beberapa perubahan pada tubuh saya." Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap lengannya sebelum dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan dengan sedikit ragu. "Haha, apakah teman kecil Xiao Yan menemukannya?" Tetua Zuli tersenyum dan melanjutkan, "Ini dilakukan oleh Kaisar Naga yang Agung. Dia memasukkan sebagian kekuatan Naga Phoenix ke dalam tubuhmu dan mengaktifkan darah esensi naga kuno yang telah kamu konsumsi. Dengan demikian, tubuh fisik Anda telah diperkuat. Kekuatan arus Anda seharusnya tidak kalah dengan Magical Beast yang telah mencapai kelas Dozun." Kejutan melintas di mata Xiao Yan. Tidak heran dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh fisiknya telah memperkuat jumlah yang gila. Kekuatan Dragon Phoenix tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Fokuskan pikiran Anda dan aktifkan kekuatan asing itu di dalam tubuh Anda. Lihat apa yang akan terjadi. Penatua Zuli berbicara dengan cara yang misterius.
Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan menutup kedua matanya. Setelah memfokuskan pikirannya, dia dengan cepat menemukan energi asing yang tertinggal di dalam dagingnya dan mengaktifkannya. Dengan aktivasi energi ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan bahwa seluruh tubuhnya memancarkan perasaan sakit. Rasanya seperti semut yang tak terhitung jumlahnya menggigit seluruh tubuhnya, menyebabkan jantungnya dikejutkan. Dia buru-buru membuka matanya. Dia terkejut melihat setiap bagian tubuhnya kecuali kepalanya telah membentuk sisik naga ungu emas yang tak terhitung jumlahnya. Sisik naga ini menutupi tubuh Xiao Yan, tampak seperti baju besi. Mereka sepertinya tidak bisa dihancurkan. Ini adalah pakaian sisik naga. Ini adalah keterampilan pertahanan yang dimiliki suku naga Void kuno. Namun, pakaian sisik nagamu tidak biasa. Sebaliknya, mereka adalah Dragon Phoenix Ancient Armor tingkat tinggi. Penatua Zuli tersenyum sambil mempelajari kejutan yang muncul di wajah Xiao Yan. Hihi, armor kuno Phoenix naga ini bagus sekali. Dengan benda ini bersama dengan kekuatanmu yang sebenarnya, kamu hanya akan menderita luka ringan bahkan jika kamu menerima pukulan dari Tianzun Hall of Souls ke-9. Hei King tertawa, nada suaranya tampak sedikit iri. Dia tahu banyak tentang armor kuno Phoenix naga ini dari buku-buku kuno yang hanya dimiliki oleh anggota naga Void kuno. Kejutan di wajah Xiao Yan perlahan ditarik. Dia mengepalkan tangannya karena penasaran. Hatinya merasakan perasaan kuat yang tidak bisa dihancurkan. Ini memang barang bagus. Xiao Yan sadar bahwa kekuatan pertahanannya telah meningkat 2 atau 3 level karena armor kuno naga Phoenix ini. Serangan di bawah serangan bintang 6 Dozun tidak dapat menyebabkan dia terluka. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli seperti Tianzun ke-9 dan dipukul beberapa kali, dia tidak akan berakhir dengan cedera yang terlalu serius. Armor kuno Phoenix naga ini biasanya akan bersembunyi di bawah kulitmu. Ini akan segera muncul ketika Anda mengaktifkannya. Penatua Zuli tertawa. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan sisik ungu keemasan dengan cepat kembali di bawah kulitnya. Mereka benar-benar menghilang di tengah perasaan sedingin es. Setelah memanipulasi Dragon Phoenix Ancient Armor untuk muncul dan bersembunyi, Xiao Yan secara bertahap menjadi terbiasa dengannya. Hatinya menjadi lebih senang dengan hal ini. Benar, di mana King Lin, setelah bermain dengan Dragon Phoenix Armor ini sebentar, Xiao Yan akhirnya menarik perhatiannya dan bertanya dengan tidak pasti. Haha, gadis itu memiliki jiwa ular surgawi kuno di dalam tubuhnya. Selain itu adalah ular surgawi berkepala 9 yang paling ganas di antara ular surgawi kuno. Keadaan alami orang ini sangat brutal. Meskipun gadis itu dapat mengandalkan murid bunga ular 3 giok hijau untuk mengendalikannya, ular surgawi berkepala 9 pasti akan menggigit kembali saat kekuatannya berangsur-angsur pulih. Ini akan mencoba mengendalikannya. Zuli membelai janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Oh, ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat mendengar jawaban ini. Tidak disangka bahwa tidak mungkin untuk menaklukkan ular surgawi berkepala 9 bahkan dengan murid bunga ular 3 giok hijau. Karena gadis kecil itu adalah temanmu, dengan sendirinya kami akan membantunya. Kami telah mengizinkannya untuk berlatih di makam naga kuno setelah Anda tidak sadarkan diri. Tempat itu adalah tempat banyak naga kuno selama beberapa generasi beristirahat. Aura naga di sana sangat kuat. Itu dapat menekan jiwa ular surgawi berkepala 9, memungkinkannya untuk dimurnikan dan diserap. Zuli tersenyum sambil memberikan penjelasan. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir. Setelah gadis kecil itu benar-benar memurnikan ular surgawi berkepala 9, kekuatannya akan melonjak. Akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan kekuatan jiwa ular surgawi berkepala 9 karena dia memiliki murid bunga ular 3 giok hijau. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Qin Ling hanyalah 1 bintang Dozun, namun dia mampu bertarung dengan bintang 6 Dozun setelah meminjam kekuatan jiwa ular surgawi berkepala 9. Jika dia mampu memperbaiki dan menyerapnya, kemungkinan besar dia akan, paling tidak, menjadi bintang 5 Dozun. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat memikirkan ini. Jika seseorang mengatakannya dengan cara ini,
Kekuatan gadis ini akan melonjak setidaknya 4 bintang. Ini jauh lebih cepat daripada dia menyerap api surgawi. Murid bunga ular 3 giok hijau memang layak disebut murid terbaik di dunia. Kalau begitu, aku akan tetap berada di Pulau Naga Kuno untuk jangka waktu tertentu. Jika kita bertemu sesuatu seperti yang terjadi terakhir kali, saya akan bisa membantu. Karena King Lin masih berlatih, secara alami tidak pantas bagi Xiao Yan untuk pergi sendiri. Dia merenung sejenak sebelum mengungkapkan rencananya. Haha, Anda secara alami dipersilakan untuk tinggal. Kaisar Naga yang Agung menginstruksikan kami untuk memperlakukan teman kecil Xiao Yan sebagai VIP sebelum dia pergi dalam retretnya. Tak satu pun dari kami yang berani meremehkan Anda sedikit pun. Setelah kemunculannya, aku yang dulu mengirim berita untuk memanggil sesepuh klan yang sedang berlatih di ruang kosong. Orang-orang tua ini tidak ingin terlibat saat suku Naga Void kuno terpecah. Mereka telah pergi dan belum kembali setelah bertahun-tahun. Namun, dengan Kaisar Naga yang Agung muncul sekali lagi, kemungkinan besar mereka akan kembali. Zuli membelai janggutnya dan tertawa. Setelah orang-orang ini kembali, Pulau Naga Timur tidak akan bisa ditembus kecuali 3 Raja Naga Besar tiba. Hati Xiao Yan tergerak saat mendengar ini. Tampaknya klan Naga Void kuno ini, yang telah diam selama bertahun-tahun, akhirnya mulai bertindak. Jika mereka bersatu sekali lagi, kemungkinan kekuatan mereka akan melonjak sekali lagi. Pada saat itu akan kembali menjadi faksi terakhir. Tepat sekali, Penatua Zuli. Bolehkah saya tahu jika ada tempat di dalam ruang kosong tempat petir berkumpul? Xiao Yan merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Boneka setan langit di dalam cincin penyimpanannya hampir dilumpuhkan oleh ahli dari sekte langit yang mendalam. Itu tidak bisa lagi digunakan untuk bertarung. Namun, dengan menggunakan kekuatan petir wayang langit-langit bisa diperbaiki. Pil lightning hanya bisa ditarik oleh pil obat tingkat 7 atau tingkat 8, yang agak terlalu merepotkan. Pil lightning tidak akan melakukannya. Karena itu, dia hanya bisa mempertimbangkan kilat alami. Namun kilat seperti itu sangat jarang di dunia luar, dan kilat di sana terlalu lemah dan terlalu sedikit. Mereka tidak dapat memberikan wayang langit dengan energi yang cukup. Oleh karena itu, dia hanya bisa memusatkan perhatiannya pada alam kosong. Ini adalah dunia lain. Bahayanya jauh lebih besar daripada Central Plains. Namun, bahaya ini mengandung banyak misteri. Penatua Zuli sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia merenungkan pertanyaan itu sebentar sebelum perlahan menganggukkan kepalanya di depan mata Xiao Yan yang ceria. Memang ada tempat dalam ruang kosong di dekat Pulau Naga Timur tempat petir berkumpul. Swoosh, bayangan cahaya yang sangat besar menerobos ruang kosong seperti kilat. Riak aneh menyebar dari sosok cahaya ini dan memblokir kekuatan robek yang ada di mana-mana yang dipancarkan dari kekosongan. Sosok cahaya itu perlahan mendekat. Hanya dengan begitu orang akan menemukan bahwa itu adalah naga hitam yang sangat besar. Sesosok duduk di atas kepala naga besar itu. Sosok itu tampaknya Xiao Yan. Naga Void kuno layak untuk namanya. Hanya mereka yang bisa berkeliaran sesuka mereka di alam kosong ini. Jika beberapa magical beast atau ahli manusia mencoba berkeliaran seperti ini, mereka tidak akan bisa bergerak begitu mulus, bahkan jika mereka bisa terbang di tempat ini untuk jarak pendek. Xiao Yan melihat ke ruang kosong yang terbang dengan cepat. Mulutnya tidak bisa menahan untuk mengeluarkan seruan pelan. Keruntuhan spasial dapat terjadi di dalam alam kosong ini kapan saja. Selain itu, kekuatan robek yang ada di mana-mana bisa merobek Elite Dozun menjadi beberapa bagian. Kecuali seseorang memiliki kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, jarang ada orang yang berani melakukan perjalanan dalam kehampaan ini. Adik Xiao Yan, kita harus bisa mencapai Void Lightning Pool yang disebutkan oleh tetua ketiga. Saat Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, naga hitam besar itu tiba-tiba berbicara dengan bahasa manusia. Nada suara itu secara mengejutkan berasal dari Hei King. Iya, Xiao Yan mengangguk sedikit, hatinya samar-samar merasakan antisipasi. Yang disebut Void Lightning Pool adalah tempat petir berkumpul menurut Penatua Zuli.
ada rumor yang mengatakan bahwa ruang itu sangat misterius. Itu memancarkan kekuatan hisap alami yang menyebabkan sejumlah besar energi berkumpul dalam kekacauan sebelum akhirnya membentuk petir yang tak terhitung jumlahnya. Biasanya daerah itu cukup berbahaya. Jika Xiao Yan tidak begitu ngotot, Penatua Zuli tidak akan menyebutkannya. Hei King mengayunkan ekor besarnya di ruang kosong dan tubuhnya yang besar melesat ke depan seperti kilat. Dalam sekejap mata, cahaya terang terbentuk saat tubuhnya menghilang di akhir kehampaan. Mata Xiao Yan menyipit saat dia merasakan angin liar bersiul yang mengalir di telinganya. Sesaat kemudian, dia menemukan bahwa ujung ruang kosong itu mulai membocorkan cahaya perak yang berkedip-kedip. Ada energi yang sangat liar dan keras yang terwujud di sana. Apakah kita sudah sampai? Hati Xiao Yan bergerak saat dia merasakan energi yang agak akrab ini. Dia perlahan berdiri di atas kepala naga besar itu saat matanya menatap kilau perak. Kilau perak berkembang pesat, guntur bergemuruh juga bergema di sebelah telinga Xiao Yan dengan cara yang mengguncang bumi. Mendesis, Xiao Yan melihat pemandangan di depannya sambil berdiri di atas kepala naga yang sangat besar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebuah danau berukuran hampir 10.000 kaki muncul di depan Xiao Yan. Namun, bagian dalam telaga itu tidak terdiri dari air biasa. Sebaliknya, itu diisi dengan petir perak cerah. Ini adalah kolam petir yang terbentuk dari petir. Guntur menggelegar keras meraung dari kolam petir saat Xiao Yan berdiri di depannya. Itu menyebabkan hati seseorang bergetar. Siapapun yang berdiri di tempat ini akan merasa sangat kecil. Betapa kuatnya kekuatan petir. Xiao Yan perlahan pulih dari keterkejutan ini lama kemudian saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan petir yang terkandung di dalam kolam petir ini jauh lebih kuat daripada semua pil lightning yang ditarik selama pil gathering. Ini memang tempat yang berbahaya. Adik Xiao Yan, apakah kamu yakin ingin berlatih di sini? Naga besar yang telah diubah oleh Hei King mempelajari kolam petir yang luas ini dengan mata tercengang. Energi tempat ini bahkan menyebabkan dia merasa sedikit takut. Dia tidak menyangka ruang kosong ini, yang tidak terlalu jauh dari Pulau Naga Timur, menjadi sangat berbahaya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dengan kolam petir ini, dia percaya bahwa dia akan dapat memperbaiki wayang langit yang rusak dan dengan cepat meningkatkan kekuatan dari 10 boneka iblis yang tersisa. Itu tidak akan mustahil bagi mereka untuk diperkuat sampai mereka menjadi boneka setan langit. Jika mereka benar-benar dapat mencapai tahap itu, Xiao Yan akan memiliki 11 boneka setan langit. Ini setara dengan 11 elit Douzuns. Barisan ini sangat kuat. Kakak Hei King, aku akan masuk dulu. Saya akan mengirimkan sinyal jika sesuatu terjadi. Xiao Yan sangat ingin memasuki kolam. Dia berbicara dengan Hei King sambil menyeringai. Hei King tidak berdaya saat melihat Xiao Yan benar-benar ingin memasuki kolam petir. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku akan menjaga kolam petir selama periode waktu ini sampai kamu menyelesaikan latihanmu. Jika Anda menemui masalah yang tidak terduga, Anda akan melepaskan sinyal yang telah kita sepakati sebelumnya, dan saya akan masuk dan menyelamatkan Anda." Haha, kalau begitu, aku akan merepotkan kakak laki-laki Hei King. Xiao Yan menyeringai. Dia mengerti bahwa ini adalah instruksi yang diberikan oleh Penatua Zuli pada Hei King. Dia berhenti mengatakan apa-apa lagi dan memberikan satu senyuman dan anggukan terakhir. Jari-jarinya menekan kepala naga besar itu, dan tubuhnya melesat ke depan dengan kecepatan seperti kilat. A heavenly flame dengan cepat melonjak dan melilit tubuhnya. Guyuran, saat Xiao Yan menyerbu ke kolam petir, banyak petir mulai menyerbu seperti ular. Baut petir ini menabrak Xiao Yan, tetapi hanya mengeluarkan sedikit suara teredam saat bersentuhan dengan api surgawi. Akhirnya, mereka akan dimusnahkan. Meskipun petir itu kuat, mereka masih kalah jika dibandingkan dengan api surgawi yang memiliki kekuatan penghancur. Kualifikasi dan kemampuan inilah yang memungkinkan Xiao Yan untuk mengisi daya ke kolam petir ini sendirian. Cahaya yang kuat meletus di sekitar naga hitam besar itu ketika dia melihat Xiao Yan mendarat di kolam petir tanpa masalah. Naga itu dengan cepat berubah menjadi sosok yang kuat. Kedua kakinya disilangkan dan dia duduk di dalam ruang kosong.
matanya terfokus pada bagian dalam kolam petir. Bang bang bang, petir seperti ular perak terus meledak di lautan petir. Xiao Yan diam-diam berdiri dalam perlindungan api surgawi. Petir di sekitarnya mungkin menjadi takut akan kekuatan api surgawi karena tidak ada banyak petir yang menyerang Xiao Yan dengan liar sekarang. Melihat bahwa kolam petir tidak menimbulkan kerusuhan karena masuknya dia, Xiao Yan juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia merasakan kekuatan petir di sekitarnya, ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangkat kakinya dan berjalan jauh ke dalam kolam petir. Dia berjalan dengan cara ini selama hampir 1000 kaki atau lebih sebelum akhirnya dia berhenti. Kekuatan petir tempat ini cukup kaya. Selain itu, secara samar-samar memberi Xiao Yan semacam tekanan yang sebagian hadir. Jika aku menjelajah lebih dalam, kemungkinan kekuatan petir akan lebih menakutkan. Di bagian terdalam, bahkan flame surgawi tidak akan bisa memblokirnya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Kolam petir alam kosong ini telah mengumpulkan kekuatan petir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, itu sangat menakutkan. Jika dia ceroboh dan menimbulkan pembalasan kolam petir, kemungkinan dia akan langsung berubah menjadi abu bahkan dengan perlindungan api surgawi. Ayo gunakan tempat ini. Setelah memutuskan, Xiao Yan berhenti ragu-ragu dan duduk di tempat ini. Dia menenangkan dirinya sedikit dan melambaikan tangannya. Boneka setan langit yang telah dikalahkan oleh tetua dari sekte langit yang mendalam sampai banyak lubang muncul dan muncul. Cahaya keemasan gelap di atas wayang langit-langit saat ini sangat redup. Setiap bagian tubuhnya penyok, beberapa bagian kulit yang keriput menunjukkan tanda-tanda retak. Orang-orang ini benar-benar kejam. Sekte langit yang mendalam. Cepat atau lambat Anda harus membayar utang ini. Xiao Yan tertawa dingin. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Lengan bajunya diayunkan dan kekuatan lembut mendorong wayang langit di depannya menuju tempat yang tidak jauh darinya. Tempat itu adalah salah satu tempat kekuatan petir secara khusus berkumpul menuju. Bang bang bang, wayang langit baru saja terbang saat petir yang merembes sepertinya tertarik oleh sesuatu. Mereka tiba-tiba berbalik dan dengan liar menabrak wayang langit-langit dengan cara yang kejam. Namun, petir yang tampak liar dan ganas ini seperti air yang bersentuhan dengan spons ketika mereka menyentuh tubuh wayang langit. Semuanya akan segera menghilang. Petir liar menari-nari di dalam kolam petir. Beberapa ratus kaki atau bahkan ratusan kaki petir besar mulai memberontak dengan hebat pada saat ini. Mereka disertai dengan suara gemuruh yang melanda wayang langit dari segala arah. Di bawah petir liar dan ganas semacam ini, tubuh gelap keemasan gelap dari wayang langit benar-benar mulai menjadi cerah dengan kecepatan yang sangat lambat. Beberapa penyoknya secara bertahap menonjol keluar sekali lagi. Kecepatan penyembuhan ini sangat lambat. Kekuatan petir di tempat ini mungkin sangat besar, tetapi dalam hal kekuatan sebenarnya, itu lebih rendah dari petir pil 5 warna yang sebenarnya. Karenanya, kecepatan penyembuhan secara alami jauh lebih lambat. Meski agak lambat, Xiao Yan masih cukup puas dengannya. Jika dia memperbaiki pil untuk menarik pil lightnings untuk menyembuhkan wayang langit, tidak ada yang tahu berapa banyak pil obat tingkat tinggi yang perlu dia perbaiki. Tugas pahit semacam ini tidak akan lebih mudah daripada membantu Ziyan memperbaiki lapisan kristal naga Phoenix. Menurut kecepatan ini, wayang langit-langit kemungkinan bisa sembuh total dalam waktu setengah bulan. Xiao Yan menyeringai saat melihat wayang langit dibungkus oleh petir yang cerah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba menjentikan cincin penyimpanannya. 10 boneka iblis bumi muncul di sampingnya. Aku ingin tahu apakah boneka iblis bumi ini dapat sepenuhnya diperkuat menjadi boneka setan langit di sini. Xiao Yan menjilat mulutnya. Panas yang membara menari-nari di dalam matanya yang hitam pekat. Jika 10 boneka setan bumi ini dapat berevolusi menjadi boneka setan langit dan bahwa mereka membentuk formasi dengan boneka setan langit asli, dia bertanya-tanya seperti apa tingkat yang akan dibentuk boneka setan langit terakhir dari jangkauan kekuatan yang melapiskan. Hati Xiao Yan segera menjadi panas mendidih ketika dia berpikir sampai saat ini, peningkatan kekuatan semacam ini benar-benar terlalu memikat. Petir meraung liar di dalam dunia perak cerah seperti naga raksasa. Guntur bergemuruh terus bergema di sekitar ruang kosong ini.
Sifat misterius ini sepertinya adalah sesuatu yang hanya ada di dalam ruang kosong ini. Sesosok duduk di dalam kolam petir perak. Ada 11 boneka yang duduk tidak jauh dari sosok ini, membentuk-bentuk melingkar dengan Xiao Yan di tengah. Petir liar dan ganas meraung liar di luar lingkaran. Banyak petir setebal lengan terus-menerus menghantam 11 boneka seperti ular piton yang marah. Namun, serangan yang menakutkan ini tidak menyebabkan tubuh boneka-boneka itu bergerak sedikit pun. Sebaliknya, warna wayang menjadi lebih cerah. Sambaran petir di dunia monoton ini sepertinya tidak pernah berakhir. Waktu mulai berlalu dengan cepat seperti air yang mengalir di tengah gemuruh yang keras ini. Dalam sekejap mata, hampir setengah bulan tiba-tiba berlalu. Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan boneka selama periode waktu ini. Setelah mengamati mereka selama beberapa hari dan menemukan bahwa tidak ada perubahan yang tidak biasa, dia menutup matanya dan memasuki kondisi latihannya. Suara memekakkan telinga di sekitarnya disaring. Hatinya benar-benar tenang. Bagian dalam kolam petir berisi energi yang kaya yang dipenuhi dengan kekerasan liar yang menyebabkan rambut seseorang terangkat. Jenis energi ini adalah sesuatu yang tidak akan berani diserap oleh Douzun biasa. Namun, kekerasan liar seperti itu tidak bisa dianggap berbahaya dari sudut pandang Xiao Yan. Setelah memurnikan api surgawi dengan mantra api, energi liar dan kekerasan apapun dengan patuh menjadi doki jinak yang mengalir melalui nadinya. Saat dia menutup matanya dan berlatih, Xiao Yan menyerap energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalam kolam petir. Itu menyebabkan doki di dalam tubuhnya meningkat dalam waktu setengah bulan. Dia bahkan bisa secara samar menyentuh penghalang imajiner bintang 5 Douzun. Menelan bonciling flame telah memungkinkan Xiao Yan melompat dari bintang kedua ke puncak bintang keempat. Namun, kelelahan dokinya ketika dia membantu Ziyan memperbaiki kristal naga Phoenix mirip dengan setengah tahun konsumsi normal, menambahkan 5 tetesan darah esensi naga kuno yang mengandung sejumlah besar energi serta kekuatan naga Phoenix yang tersisa di tubuhnya oleh Ziyan. Xiao Yan samar-samar merasa seolah-olah dia akan melakukan terobosan setelah pelatihan selama setengah bulan. Tentu saja, ini hanyalah perasaan. Terobosan sejati tidak mengikuti dari belakang karena perubahan tak terduga terjadi pada wayang langit saat Xiao Yan sedang berlatih. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menghentikan pelatihan untuk saat ini. Ini adalah, Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat wayang langit-langit di depannya di dalam kolam petir perak cerah. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan saat ini. Kedalaman kilau ini bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Tentu saja, hal yang diperhatikan Xiao Yan bukanlah kilau wayang langit. Sebaliknya, itu adalah kulit keemasan gelap di dadanya. Sebuah retakan telah terbentuk di sana. Melalui celah itu, Xiao Yan samar-samar bisa melihat kilat perak yang berkedip-kedip di dalamnya. Apakah itu menyerap terlalu banyak kekuatan petir dan mencapai batasnya? Tangan Xiao Yan mengusap celah di dada wayang langit-langit. Dia merenung sejenak sebelum dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Karena keterbatasan bahan, wayang langit ini tidak dapat terus berkembang. Xiao Yan memperkirakan bahwa ini adalah batas dari boneka yang dia perbaiki secara pribadi. Sungguh disesalkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan sikap yang agak menyesal. Bahan utama yang dia gunakan untuk memperbaiki boneka setan langit ini adalah ahli bintang 7 hingga 8 Douzong. Pakar semacam ini tampaknya tidak dapat dicapai di matanya saat itu, tetapi dari sudut pandang Xiao Yan saat ini, itu hanyalah tingkat biasa. Dengan ramuan ini, boneka itu telah mencapai kekuatan Douzun bintang 5 saat ini. Ini adalah hal yang luar biasa. Xiao Yan hanya bisa mengulurkan tangannya dan menyimpan wayang langit yang telah mencapai puncaknya ke dalam cincin penyimpanannya dengan hati yang penuh dengan penyesalan. Setelah itu, matanya mendarat di 10 boneka setan bumi lainnya. Setelah menyerap kekuatan petir selama setengah bulan, warna perak cerah pada tubuh boneka iblis bumi ini mulai menampakkan titik emas. Memiliki pengalaman sebelumnya, Xiao Yan secara alami memahami bahwa setelah bintik-bintik emas ini menutupi tubuh boneka setan bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka setan langit yang asli. Boneka-boneka ini ditinggalkan oleh seorang elit Douzeng.
Mengingat penglihatan seorang elit Douseng, bahan-bahan yang digunakan untuk menyempurnakannya mungkin jauh lebih baik daripada milikku. Namun, saya bertanya-tanya di mana batasan dari boneka-boneka ini. Xiao Yan merenung sejenak, namun dia tidak memiliki banyak harapan kali ini. Bagaimanapun, boneka adalah boneka, terlepas dari seberapa kuat itu, kelas Douzun kemungkinan besar adalah batasnya. Boneka sempurna yang sebanding dengan elit Douseng. Hal sesat seperti itu tidak mungkin ada di dunia ini, kan? Jika tidak, bagaimana perasaan orang-orang yang telah bekerja keras untuk mencapai tingkat itu? Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Dia sekali lagi melirik 10 boneka tak bergerak di sekitarnya. Setelah itu, dia duduk lagi. Hari demi hari berlalu dalam dunia petir. Bintik emas pada 10 boneka ini bertambah jumlahnya. Pada akhirnya, bintik-bintik itu secara bertahap menempati lebih dari setengah tubuh boneka. Menurut kecepatan ini, 10 boneka setan bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka setan langit sejati dalam waktu 10 hari. Sementara bintik-bintik emas di boneka setan bumi meningkat, Xiao Yan duduk seperti biksu tua yang bermeditasi di tengah-tengahnya. Dia tidak bergerak, ekspresinya tegas saat gelombang demi gelombang fluktuasi energi misterius bertahan di sekitar tubuhnya. Teguklah, suara misterius dipancarkan dari kolam petir di sekitarnya pada saat ini. Banyak lapisan energi yang luar biasa megah berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan seperti kain. Akhirnya, mereka dengan liar melonjak ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tidak bergerak sedikit pun saat dihadapkan dengan energi liar dan kekerasan ini. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar yang memungkinkan energi agung mengalir dengan liar ke dalam dirinya. Dengan meningkatnya jumlah energi yang mengalir masuk, pusaran petir seluas 1000 kaki terbentuk di atas kepala Xiao Yan. Pusaran berputar dengan cepat saat energi yang tidak terkendali melonjak ke sana. Bang-bang, pusaran petir berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan dikelilingi oleh petir yang terang benderang. Melihat dari kejauhan tampak seolah-olah dewa petir telah turun, menyebabkan hati seseorang merasakan tekanan ketakutan belaka. Pusaran petir menjadi lebih kuat, tetapi pada akhirnya, itu berhenti tiba-tiba. Akhirnya, perlahan-lahan tersebar. Pada saat yang sama, petir yang ada di sekitar tubuh Xiao Yan memasuki kulitnya di tengah suara berderak. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat akhirnya bergerak-gerak setelah pusaran dan petir menghilang. Sesaat kemudian dia perlahan membukanya. Bang! Petir seperti zat tiba-tiba melesat dari mata Xiao Yan saat dia membukanya. Itu seperti naga besar saat raungan merobek banyak petir. Itu dengan liar bergegas ke bagian terdalam dari kolam petir, perlahan menghilang. Petir itu secara eksplosif melesat seperti naga raksasa. Pada saat yang sama, nafas yang mengandung listrik mengalir di sepanjang tenggorokan Xiao Yan dan dihembuskan. Pada saat ini, samar-samar masih mungkin untuk melihat beberapa busur listrik melompat di sekitar wajah dan jubahnya. Douzun bintang 5 ya? Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya. Dia merasakan kekuatannya yang meningkat berkali-kali lipat. Sebuah busur tanpa sadar terangkat di wajahnya. Tidak disangka bahwa dia berhasil maju dalam kolam petir. Tempat ini sungguh merupakan tempat berharga yang diberkati. Sekarang Xiao Yan adalah Douzun bintang 5. Dia harus bisa mencapai kekuatan level bintang ke-7 jika dia menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Kekuatan ini, bersama dengan api surgawi dan mantra api, berarti Xiao Yan tidak perlu takut bahkan jika dia bertabrakan langsung dengan bintang 7 Douzun. Jika aku bertemu Tianzun ke-9 lagi, aku mungkin bisa membunuh orang itu jika aku bergandengan tangan dengan boneka. Kilatan tajam berkedip di mata Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke 10 boneka di sekitarnya. Ekspresi gembira segera muncul di wajahnya. Tubuh 10 boneka iblis bumi saat ini telah berubah menjadi warna kuning keemasan. Mereka telah berhasil maju menjadi boneka setan langit. Haha, hal-hal baik datang berpasangan. Hari ini benar-benar hari yang baik. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat mereka. Dia segera berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia baru saja akan memeriksa 10 boneka setan langit ketika jantungnya tiba-tiba berdebar kencang.
dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya melihat ke bagian terdalam dari kolam petir. Fluktuasi energi yang sangat kuat sedang dipancarkan dari tempat itu. Bisakah aku merasa salah? Xiao Yan mengamati daerah itu sejenak, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Setelah itu, dia merajut alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, Xiao Yan baru saja bergumam pada dirinya sendiri ketika badai tak terlihat melesat dari dalam kolam petir. Petir yang menakutkan itu langsung musnah dimanapun angin ini bertiup. Angin yang menakutkan, rambut di seluruh tubuh Xiao Yan tiba-tiba berdiri saat dia merasakan angin yang tak terlihat ini. Sementara kulit di kepala Xiao Yan terasa mati rasa, sangat mungkin untuk melihat sosok yang sangat menyedihkan melarikan diri dari daerah di mana angin bertiup. 10 petir raksasa hitam pekat yang mendinginkan hati mengikuti di belakangnya seperti naga hitam. Xiao Yan merasakan kulit di kepalanya meledak saat dia melihat petir hitam pekat yang sangat besar. Dia mengembalikan 10 boneka setan langit dengan kecepatan seperti kilat, berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Jiwa di antara alis Xiao Yan bergetar saat dia melihat 10 petir hitam pekat itu. Gelombang bahaya yang tak terlukiskan mengubur hatinya. Menghadapi bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu menyimpan boneka-boneka itu, berbalik dan melarikan diri dari kolam petir. Xiao Yan tidak mengenali sosok menyedihkan yang dikejar oleh petir hitam pekat dan dia juga tidak ingin berkenalan. Orang itu jelas bukan orang biasa. Namun, petir hitam pekat di belakangnya bahkan lebih luar biasa. Xiao Yan mengerti bahwa jika dia menyentuh sedikit petir hitam pekat itu, bahkan tidak ada bagian dari dirinya yang akan tersisa. Ini benar-benar kasus kebahagiaan ekstrim yang membawa kesedihan. Tidak disangka bahwa saya benar-benar menemui masalah seperti itu di dalam kolam petir ini. Xiao Yan melepaskan kecepatannya hingga batasnya. Banyak gambar jejak terus-menerus muncul di belakangnya. Namun, sosok manusia dari belakang sepertinya telah menemukannya. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiao Yan diam-diam berteriak adalah bahwa orang ini tidak melarikan diri ke arah lain setelah melihatnya, melainkan orang itu mengejarnya. Sialan, aku tidak memiliki kemampuan untuk membantumu. Xiao Yan tanpa sadar mengutuk saat dia merasakan tekanan menakutkan yang mengalir dari belakang. Orang itu jelas berniat mencari penolong untuk bergandengan tangan dan melawan petir hitam. Namun, jelas bahwa dia melebih-lebihkan Xiao Yan. Teman di depan, sementara Xiao Yan melarikan diri dengan sekuat tenaga, suara angin kencang muncul di belakangnya, dan sosok seperti hantu muncul di sampingnya. Sosok ini baru saja akan berbicara ketika dia menjadi tertegun. Bintang 5 Douzun, apakah ini benar? Anda benar-benar berani datang ke kolam petir alam kosong ini dengan sedikit kekuatan ini? Apakah kamu yakin? Xiao Yan hampir muntah darah saat mendengar suara ini. Dia berlatih dengan benar, namun orang ini telah menarik banyak masalah. Selain itu, dia bahkan meremehkan kekuatan Xiao Yan. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiao Yan. Dia bergegas maju dengan seluruh kekuatannya, memanfaatkan kesempatan kecil. Sudut matanya menangkap sekilas sosok manusia di sampingnya. Pemilik sosok ini tampak cukup tua, kepalanya ditutupi dengan rambut putih. Jubahnya sebagian besar compang camping. Jelas, mereka dihancurkan oleh petir. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa agak terkejut adalah bahwa orang tua ini masih menunjukkan keaktifan bahkan dengan penampilannya yang menyedihkan. Seolah-olah petir yang sangat merusak tidak menyebabkan banyak kerusakan. Orang tua ini jelas bukan orang biasa. Aku ingin tahu dari mana asal ahli tersembunyi ini. Sebuah pikiran dengan cepat terbang melalui hati Xiao Yan saat ini. Tentu saja, bahkan jika seseorang menggunakan pantatnya untuk berpikir, orang dapat mengatakan bahwa orang tua ini bukanlah orang biasa karena dia berani melangkah ke bagian terdalam dari kolam petir, di mana bahkan Xiao Yan tidak berani menjelajah. Selain itu, dia dengan mudah bisa mengejar Xiao Yan bahkan setelah Xiao Yan kabur dengan seluruh kekuatannya. Orang bisa melihat bahwa kecepatan dan kekuatan orang tua ini jauh melampaui Xiao Yan. Namun, Xiao Yan saat ini tidak dapat membentuk minat sedikit pun dari mana ahli yang tampak menyedihkan ini berasal karena dia bisa merasakan petir hitam pekat itu mendekat. Apakah ini benar?
Hal-hal sialan di belakang itu terlalu cepat. Bukan, lupakan, teman kecil, aku yang dulu harus pergi dulu. Orang tua yang menyedihkan itu secara alami merasakan ini juga. Dia mengeluarkan teriakan aneh, dan ruang di depannya berubah saat dia memasukinya. Kali berikutnya dia muncul. Dia sudah berada 1000 meter jauhnya. Bajingan tua, Xiao Yan sedikit tercengang saat melihat lelaki tua ini melarikan diri sesuai keinginannya. Dia dengan marah mengutuk dirinya sendiri. Meskipun Xiao Yan mengutuk, kecepatannya tidak berkurang sebagai hasilnya. Dia mengatupkan giginya, dan punggungnya gemetar. Sayap tulang menjulur di belakangnya, sayapnya mengepak, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam beberapa kilatan, dia muncul dari jarak yang sangat jauh. Setelah itu, dia melarikan diri tanpa menoleh. Setelah melepaskan kecepatannya hingga batasnya sepanjang perjalanan ini, Xiao Yan secara bertahap lolos dari petir hitam pekat. Namun, dia tidak berani terlalu lambat. Mengangkat kepalanya untuk melihat sekilas, dia melihat bahwa dia berada di dekat tepi kolam petir. Dia meningkatkan kecepatannya dan menyerbu keluar dari kolam petir yang bergemuruh. Xiao Yan terus terengah-engah setelah keluar dari kolam petir. Ketakutan masih melekat di wajahnya. Sulit membayangkan akhir menyedihkan seperti apa yang akan menimpanya jika dia disambar petir hitam pekat. Tidak disangka, kolam petir tidak simen yang saya bayangkan. Pasti ada sesuatu yang menakutkan di bagian terdalam. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan melompat-lompat. Setelah tenang, ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur pulih saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu benar? Anda pikir hal-hal itu menyebabkan saya yang lama melompat-lompat? Jika aku tidak takut melakukan sesuatu akan menimbulkan kerusuhan di dalam kolam petir ini, diriku yang dulu akan lama menghancurkannya. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika sebuah suara aneh meledak di samping telinganya, menyebabkan dia memulai. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat lelaki tua yang menyedihkan itu tergantung di depannya. Mata orang tua itu mengawasinya. Sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar bergerak-gerak saat melihat lelaki tua ini. Namun, karena kekuatan menakutkan pihak lain, dia hanya bisa menelan kutukan di mulutnya. Dia mengubah topik dan bertanya, "Apa itu?" Sekelompok monster petir yang memiliki kecerdasan. Orang tua itu mengerutkan bibirnya dan menjawab. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar penjelasan ini. Namun, dia tidak merasa terlalu terkejut. Api surgawi akan mendapatkan kecerdasannya sendiri jika ada untuk waktu yang lama. Medan tempat ini unik dan kilat telah berkumpul di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, tidak aneh jika beberapa makhluk yang tidak biasa dilahirkan. Mata Xiao Yan menyapu pria tua ini yang tampak sengsara. Hatinya mendapatkan hasil yang mengejutkan. Tak terduga untuk bertemu dengan ahli tertinggi dari kelas seperti itu di dunia kosong ini. Namun, orang ini yang berulang kali mengatakan, apakah ini benar, tampaknya memiliki karakter yang mengerikan dan hampir menyebabkan dia mati. Hihi, anak kecil, meskipun kekuatanmu tidak bisa, kamu cukup cepat. Awalnya, saya berpikir untuk membantu Anda, tetapi Anda tiba-tiba melarikan diri. Orang tua itu menggosok kedua tangannya dan tersenyum saat berbicara. Aku hanya beruntung, sudut mulut Xiao Yan terbuka, tapi dia meneriakkan serangkaian kutukan di dalam hatinya. Siapa yang tahu apakah orang tua ini mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Anak kecil, makhluk hidup yang jauh di dalam kolam petir ini sangat aneh. Mereka semua terbentuk dari petir. Jika seseorang bisa menyerapnya, itu adalah makanan yang sangat bagus. Sepertinya kecepatan Anda cukup bagus. Mengapa kita berdua tidak bergandengan tangan dan memasuki wilayah yang dalam untuk bersenang-senang? Orang tua itu tertawa. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya, masuk ke bagian dalam. Lelucon macam apa ini? Hanya satu petir hitam acak yang bisa membunuhnya. Tidak apa-apa ketika dia tidak menyadarinya di masa lalu. Sekarang dia sadar bahwa mereka ada. Dia tidak akan lagi melangkah ke tempat itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Selain itu, sekilas memandang orang tua ini dan Xiao Yan tahu bahwa dia tidak dapat dipercaya. Bekerja sama dengan orang tua ini, Xiao Yan benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Apakah ini benar?
keberanian anak muda saat ini benar-benar tidak bisa. Orang tua itu tanpa sadar meringkuk mulutnya saat melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia dengan malas berkata, "Namun, ini adalah takdir yang kita temui. Nama keluarga saya Mang. Namun, sepertinya orang kecil sepertimu tidak akan tahu nama diriku yang dulu." Nama keluarga Mang, Xiao Yan berpikir sejenak, tetapi tidak menyadari ahli pamungkas seperti itu. Sepertinya para ahli sejati dari wilayah Central Plains tidak menonjolkan diri. Generasi muda yang bodoh. Melihat Xiao Yan benar-benar tidak mengenalinya, lelaki tua bermarga Mang ini menghela nafas sedih. Namun, kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Suara angin membelah tiba-tiba bergegas dari jarak yang sangat jauh sementara Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, suara yang jelas ditransmisikan. "Adik Xiao Yan, kamu baik-baik saja?" Anda adalah seseorang dari suku naga Void kuno." Orang tua bermarga Mang itu sedikit terkejut saat melihat sosok itu bergegas mendekat. Dia melirik Xiao Yan dengan heran, merasa sedikit aneh bahwa manusia biasa akan memiliki hubungan dengan suku naga Void kuno. "Lupakan, karena ini masalahnya. Aku yang lama akan pergi, teman kecil. Penampilanmu tidak buruk, namun ada terlalu banyak celah antara kamu dan aku yang dulu. Kamu harus bekerja keras." Orang tua itu sepertinya tidak mau bertemu dengan orang lain. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya pada Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan dapat berbicara, lelaki tua itu telah berbalik dan menghilang dalam fluktuasi spasial. Xiao Yan tidak berdaya saat melihat lelaki tua itu menghilang begitu cepat. Dia hanya bisa menoleh dan melihat Hei King yang mendekat. Akhirnya aku menemukanmu. Untungnya, tubuh Anda memiliki segel naga yang ditempatkan Kaisar Naga Agung pada Anda. Kalau tidak akan mudah menemukanmu." Hei King menghela nafas lega dan berbicara ketika dia melihat Xiao Yan aman dan sehat. "Saya mengalami kecelakaan kecil di dalam kolam petir. Oleh karena itu, saya keluar sendiri." Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menjelaskan apa yang terjadi di dalam kolam petir secara detail. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Latihan saya hampir selesai. Kita harus kembali." "Baiklah, aku akan menjadi sangat bosan karena tinggal di tempat ini." Hei King bersuka cita saat mendengar bahwa Xiao Yan telah selesai. Dia buru-buru mengangguk saat cahaya melonjak dari tubuhnya, dan dia berubah menjadi naga hitam besar dalam sekejap mata. Xiao Yan bergerak bergegas ke atas kepala naga itu. Setelah itu, raungan naga bergema dan sosok cahaya berubah menjadi kilatan yang bergegas pergi. Dalam sekejap mata, itu telah menghilang di tepi alam kosong. Segera setelah Xiao Yan dan Hei King pergi, fluktuasi lain muncul di angkasa. Sosok tua muncul. Itu adalah orang tua dengan nama keluarga Mang sebelumnya. Pada saat ini, dia mengerutkan kening saat dia melihat ke arah di mana Xiao Yan pergi. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. "Xiao Yan," nama ini tampak sedikit familiar. Gumaman yang tidak pasti perlahan bergema di ruang kosong. Xiao Yan menemukan bahwa atmosfer Pulau Naga Kuno telah berubah saat dia kembali. Ada juga aura yang jauh lebih tersembunyi di pulau itu. Penemuan semacam ini menyebabkan hati Xiao Yan merasa sedikit terpesona. Aura kuat ini kemungkinan besar adalah sesepuh dari suku naga Void kuno yang telah berlatih di alam kosong. Kaisar Naga muncul sekali lagi. Sesepuh ini, yang tidak mau bertarung satu sama lain karena perpecahan dalam suku, sekali lagi kembali ke Pulau Naga Timur. Xiao Yan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa jalan ini pasti tidak akan mudah. Xiao Yan telah mendengarkan Hei King ketika dia menyebutkan beberapa informasi yang berhubungan dengan 3 pulau naga besar lainnya. Pulau Naga Timur digolongkan sebagai yang terlemah dari 4 dengan kekuatannya saat itu. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa kuatnya apa yang disebut 3 Raja Naga besar itu. Meskipun 3 orang besar ini memiliki garis keturunan bangsawan, mereka tidak murni atau sekaya garis keturunan Ziyan. Namun, mengingat ambisi liar mereka pasti tidak akan membiarkan Ziyan menyelesaikan penyatuan. Jika itu terjadi, posisi mereka akan sangat menurun, dan sekali lagi akan ada orang di atas kepala mereka untuk memerintah mereka.
ini adalah sesuatu yang akan sulit diterima oleh ketiga Raja Naga setelah mereka terbiasa mengeluarkan perintah mereka sendiri. Teman kecil Xiaoyan, kamu akhirnya kembali. Kolam petir alam kosong terlalu berbahaya. Saya takut beberapa kecelakaan mungkin terjadi pada Anda di sana. Elder Zuli muncul di depan Xiaoyan dan Hei King segera setelah mereka berdua memasuki Pulau Naga Timur. Dia tersenyum pada Xiaoyan saat dia berbicara. Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua Zuli. Xiaoyan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke Elder Zuli dan melihat ke belakang. Ada dua sesepuh berjubah putih di sana. Kedua sesepuh ini adalah orang-orang yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Namun, Xiaoyan mengerti dari aura samar mereka bahwa kekuatan mereka kemungkinan besar adalah bintang ke-8 Douzuns atau lebih tinggi. Keduanya adalah tetua dalam suku naga purba saya. Namun, mereka telah berlatih di alam kosong di masa lalu dan baru saja kembali. Penatua Zuli tersenyum dan memperkenalkan mereka ketika dia melihat kejutan di mata Xiaoyan. Salam untuk kedua sesepuh. Xiaoyan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke keduanya dengan cara yang sopan. Kedua sesepuh tersenyum dan membalas salam. Cocok dengan kesopanan Xiaoyan, Penatua Zuli telah memberitahu mereka tentang hubungan antara Xiaoyan di depan mereka dan Kaisar Naga yang Agung. Tentu, mereka tidak akan merendahkannya. Tuan muda Xiaoyan, teriakan gembira dikirim dari bawah sementara Xiaoyan sedang mengobrol dengan kelompok Penatua Zuli. Segera, sosok hijau melintas dan berdiri dengan cantik di depannya. King Lin. Xiaoyan kaget saat melihat gadis cantik ini muncul di hadapannya. Dia dengan gembira bertanya, Anda telah keluar dari retret Anda. Iya, itu semua berkat aura naga di dalam makam naga kuno. Selain itu, beberapa tetua naga kuno membantu saya. Baru setelah itu jiwa ular surgawi berkepala 9 dimurnikan. King Lin tersenyum manis. Ular surgawi berkepala 9 dalam tubuh King Lin belum sepenuhnya disempurnakan. Namun, itu tidak akan bisa berbuat banyak setelah ini dan cepat atau lambat akan berasimilasi oleh King Lin. Penatua Zuli tertawa. Mata Xiaoyan menyapu tubuh King Lin. Alisnya segera terangkat karena dia telah menemukan bahwa King Lin saat ini sedikit lebih kuat darinya. Bintang 6 Douzun, King Lin mengangguk. Dia tanpa sadar tertawa dengan suara yang indah saat melihat wajah Xiaoyan yang agak tidak berdaya. Tidak perlu depresi, murid bunga ular 3 giok hijau adalah murid misterius teratas di dunia. Dia mungkin satu-satunya di seluruh benua yang memilikinya. Selain itu, kemungkinan hanya satu jiwa ular surgawi berkepala 9 yang tersisa di dunia. Jika salah satu dari dua hal ini hilang, tidak mungkin kekuatan King Lin melonjak. Terlebih lagi, dia hanya akan mendapatkan kesempatan seperti itu sekali. Penatua Zuli membelai janggutnya saat dia berbicara. Xiaoyan tertawa getir dan mengangguk. Dia secara alami mengerti bahwa peningkatan kekuatan seperti itu akan membutuhkan banyak kondisi yang sangat keras. Namun, melihat kekuatan gadis ini melonjak hampir 5 bintang akan membuat hati siapapun merasa sedikit tidak seimbang. Dengan kekuatan bintang 6 King Lin saat ini bersama dengan kekuatan murid bunga ular 3 giok hijau, kemungkinan dia bahkan bisa bertarung dengan bintang 7 Douzun. Selain itu, kemampuan penyegelan ular dari murid bunga ular 3 giok hijau pasti telah diperkuat. Saat ini dia bahkan mungkin memiliki kekuatan untuk menyegel ahli Douzun bintang 7 dari suku ular. Xiaoyan menghela nafas. Hatinya telah mendapatkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang murid bunga ular 3 giok hijau. Sepasang mata seperti itu memang layak menjadi yang teratas di benua itu. Elder Zuli, apakah Zian masih belum meninggalkan retretnya? Xiaoyan merenung sejenak sebelum mengubah topik untuk mengajukan pertanyaan. Belum, Kaisar Naga yang Agung akan membutuhkan waktu yang lama kali ini. Bahkan diriku yang dulu tidak yakin kapan dia akan meninggalkan retretnya. Zuli mengerutkan kening dan menjawab. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Dia berkata, kalau begitu, saya tidak akan bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku sudah pergi terlalu lama. Guru mungkin khawatir jika saya terus berada di luar. Zuli tidak menghentikan Xiaoyan setelah melihat bahwa dia bermaksud pergi. Suasana Pulau Naga Timur saat ini cukup serius.
itu waspada diserang oleh 3 pulau naga besar lainnya. Sangat tidak aman bagi Xiao Yan untuk tetap di sini. Zuli berpikir sejenak sebelum mengangguk dan berkata, "Baiklah. Teman kecil Xiao Yan, Anda harus memegang token giok spasial ini. Anda dapat menghancurkannya jika Anda ingin datang ke Pulau Naga Timur saya. Kekuatan spasial di dalamnya akan membentuk terowongan spasial dan membawa Anda ke sini." Zuli mengeluarkan token giok perak yang sangat indah, menyerahkannya kepada Xiao Yan, dan tersenyum saat dia menjelaskan apa yang bisa dilakukannya. Xiao Yan tidak menolak hadiah ini. Token giok spasial semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh seorang ahli di kelas Banseng, apalagi cukup merepotkan untuk membuatnya. Kalau begitu, Xiao Yan tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika ada masalah di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu selama masih dalam kemampuan saya. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Elder Zuli dan berbicara sambil menyeringai. "Pastinya bantu aku yang dulu bertanya tentang Yao Chen saat kamu kembali ke pavilion bintang jatuh." Elder Zuli tersenyum dan mengangguk pada Hei King. Hei King di sampingnya melambaikan tangannya saat melihat anggukan itu. Sebuah celah robek di angkasa saat dia berkata sambil tersenyum, "Adik Xiao Yan, tolong." Xiao Yan menyeringai. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke beberapa orang. Setelah itu, dia melangkah ke celah itu. King Lin dan Hei King mengikuti di belakangnya. Retakan spasial perlahan menghilang setelah mereka bertiga memasukinya. Ada beberapa raungan magical beast yang bergema di atas pegunungan hijau subur. Garis retak tiba-tiba muncul di angkasa di tengah raungan yang menyebar ini. Segera, 3 sosok manusia perlahan keluar. Secara alami, mereka adalah trio Xiao Yan yang baru saja meninggalkan Pulau Naga Timur. Xiao Yan memandangi pegunungan tak berujung dan tanah yang membentang ke kejauhan saat dia melangkah keluar dari celah spasial. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru. Dia tanpa sadar menghembuskan nafas lembut. Dibandingkan dengan alam kosong yang tak berujung, benua yang sebenarnya memungkinkan seseorang untuk bersantai. "Adik Xiao Yan, kamu akan mencapai pavilion bintang jatuh dalam waktu kurang dari setengah hari jika kamu pergi ke utara dari sini. Karena situasi di dalam suku, saya terburu-buru untuk kembali. Oleh karena itu, saya tidak akan dapat secara pribadi mengirim Anda berdua kembali ke pavilion bintang jatuh." Hei King melihat sekeliling. Dia mengidentifikasi sikapnya sebelum memberitahu Xiao Yan. "Aku telah merepotkan kakak laki-laki Hei King." Xiao Yan tersenyum, menangkupkan tangannya ke Hei King dan berterima kasih padanya. "Setelah masalah besar dengan suku naga kuno stabil, aku akan bisa keluar secara acak sesukaku. Pada saat itu, saya akan membantu Anda menghabisi anggota Hall of Souls jika saya bertemu mereka." Hei King menepuk dadanya dan tertawa. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Hei King sangat teliti bahkan dengan caranya yang kasar. Karakternya tidak buruk, dia adalah seseorang yang sangat cocok untuk berteman. "Baiklah, saya tidak akan bertele-tele, mari berpisah di sini." Hei King melambaikan tangannya pada Xiao Yan. Dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat dia sekali lagi merobek ruang terbuka, tubuhnya bergerak dan dia memasuki celah. "Ayo pergi." Xiao Yan tersenyum setelah melihat Hei King pergi. Dia berbalik dan terbang ke utara. King Lin mengikuti dari belakang. Dengan mengikuti arah yang ditunjuk oleh Hei King, pemandangan yang familiar muncul di mata Xiao Yan dalam waktu kurang dari setengah hari. Pavilion bintang jatuh yang tampak megah juga sebagian terlihat di kejauhan. Di dalam aula pertemuan pavilion bintang jatuh yang besar, Yao Lao, yang sedang mendiskusikan sesuatu dengan Feng Zunze, tiba-tiba menggerakkan alisnya. Dia tertawa pelan. Mereka akhirnya kembali. Tawa Yao Lao baru saja terdengar saat fluktuasi muncul di dalam ruang aula besar. Segera, 2 sosok perlahan muncul dari ruang yang berfluktuasi. Xiao Yan, Feng Zunze sedikit terkejut saat melihat pemuda itu muncul. Syok tiba-tiba muncul di wajahnya karena dia merasakan aura Xiao Yan sedikit lebih kuat darinya saat ini. "Sepertinya kamu telah memperoleh cukup banyak dari perjalananmu kali ini." Yao Lao berbicara sambil tersenyum dan tidak terlalu terkejut. Xiao Yan berseri-seri.
dia menemukan kursi di samping dan duduk. Setelah itu, dia menjelaskan situasi umum mereka selama periode waktu ini. Yao Lao dan Feng Zunze mengangguk lembut saat mereka mendengarkan. Tidak disangka kamu bisa berkomunikasi dengan suku naga Void kuno. Yao Lao tersenyum. Dia mengangkat cangkir tehnya dan berkata, saya juga punya kabar baik. Oh, apa itu? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Matanya tertuju pada Yao Lao. Ini terkait dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Yao Lao menjawab. Sukacita yang tidak bisa disembunyikan segera melonjak ke wajah Xiao Yan ketika dia mendengar Yao Lao. Jangan lupa Madduleh di subscribe Sang Qiu. Fragmen peta terakhir untuk Purifying Demonic Lotus Flame telah diperoleh. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan. The Purifying Demonic Lotus Flame adalah flame surgawi yang selalu dia impikan. Itu peringkat ketiga di peringkat api surgawi, yang membuktikan betapa kuatnya itu. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia bisa naik ke puncak kelas Douzun jika dia menelan dan menyempurnakannya. Bagaimana bisa begitu mudah? Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya, menuangkan air dingin ke atas Xiao Yan. Dia berkata, api teratai setan yang memurnikan adalah api surgawi yang sangat misterius. Bahkan saya sendiri tidak pernah melihatnya secara pribadi. Merupakan berkah besar bahwa Anda telah memperoleh 3 fragmen peta. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan fragmen peta terakhir. Lalu apa kabar baik yang guru sebutkan? Xiao Yan terkejut sebelum menjadi sedikit tertekan, bahkan suaranya menjadi sedikit lemah. Kami belum mendapatkan fragmen peta final, tapi kami telah menemukan berita terkait dengannya. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa pelan. Berita apa? Suasana hati Xiao Yan yang agak tertekan menguat. Dia buru-buru bertanya. Ada pameran perdagangan spasial khusus yang diadakan di Central Plains setiap beberapa tahun. Seorang ahli biasa tidak akan tahu tentang pameran perdagangan spasial ini. Bahkan beberapa ahli yang kekuatannya telah mencapai kelas Douzong tidak akan menyadarinya tanpa saluran khusus. Yao Lao menyeringai dan berkata, ini karena kualifikasi pertama untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial ini adalah kekuatan seseorang harus setidaknya mencapai puncak kelas Douzong. Dengan kata lain, kebanyakan dari mereka yang dapat berpartisipasi adalah ahli tingkat atas sejati di benua ini. Pameran perdagangan spasial mengharuskan seseorang setidaknya berada di puncak kelas Douzong. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar informasi ini. Setelah itu, tampar mulutnya. Kualifikasi masuk ke pameran perdagangan ini memang sedikit menakutkan. Puncak kelas Douzong, bahkan faksi tingkat atas akan berusaha menarik orang-orang ini. Namun, orang-orang ini hampir tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Selain itu, yang disebut pameran perdagangan spasial ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah didengar Xiao Yan. Itu mungkin karena kurangnya saluran yang disebut. Fragmen peta terakhir dari Purifying Demonic Lotus Flame akan muncul di pameran perdagangan spasial ini. Xiao Yan bertanya sambil memikirkan semuanya. Iya. Saya memiliki beberapa teman dalam masyarakat di pameran perdagangan spasial. Saya telah melakukan penyelidikan kali ini dan secara kebetulan mendengar informasi ini. Pemilik fragmen peta terakhir juga menyadari bahwa peta ini terkait dengan api lotus pemurnian iblis. Namun, dia berencana untuk menggunakannya untuk menukar hal lain karena dia hanya memiliki 1 fragmen, kata Yao Lao. Karena dia sadar bahwa peta ini terkait dengan benda langka seperti api teratai setan yang memurnikan. Sepertinya hadiah untuk menukarnya akan sangat besar. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Ketika dia mendapatkan fragmen peta di masa lalu, orang-orang yang mendapatkannya sama sekali tidak menyadari artinya. Oleh karena itu, Xiao Yan mendapatkan keuntungan besar. Kali ini seseorang telah mengenalinya, membuatnya lebih sulit untuk mendapatkannya. Iya. Namun, tidak ada pilihan lain. Ini adalah satu-satunya berita yang kami peroleh yang terkait dengan api lotus pemurnian iblis. Jika kita tidak memegangnya, kemungkinan kita tidak akan pernah menemukan api lotus yang memurnikan iblis, kata Yao Lao. Lupakan, tidak peduli siapa orang itu. Karena benda ini telah muncul, aku harus mendapatkannya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengertakkan gigi untuk berbicara.
The Purifying Demonic Lotus Flame adalah sesuatu yang didambakan Xiao Yan sejak dia mendapatkan peta kuno pertama dari Heavenly Flame ini. Dia telah mengumpulkan peta kuno lainnya setelah mengalami banyak kesulitan. Bagaimana dia bisa menyerah sekarang karena dia kekurangan satu fragmen peta yang mengungkapkan lokasi nyala api. Selain itu, Xiao Yan akan bisa bertarung melawan Hall of Souls jika dia memiliki api lotus pemurnian iblis. Dia bisa membunuh Tianzun ke-9 dan karakter top lainnya dengan satu tamparan. Yao Lao mengangguk, ia langsung tertawa. Namun, saya tidak begitu ingat beberapa hal karena pameran perdagangan spasial diadakan setiap 10 tahun sekali. Cukup banyak harta karun misterius muncul, dan bahkan mungkin untuk menemukan keterampilan Do kelas Tian. Tian kelas Do skill, ekspresi Xiao Yan sedikit tertegun saat mendengar informasi ini. Hatinya bahkan lebih memikirkan pameran perdagangan spasial ini. Keterampilan Do kelas Tian biasanya adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh faksi-faksi super itu. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah harta yang dijaga oleh sekte tersebut. Tidak ada yang bisa dengan mudah mengeluarkannya untuk ditukar dengan orang lain. Salah satu contohnya adalah Great Heaven Creation Palm yang diperoleh Xiao Yan. Jika dia tidak beruntung, dia tidak akan mendapatkannya. Berapa lama lagi sampai pameran perdagangan spasial dimulai? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Masih kurang dari 1 tahun lagi. Yao Lao menghitung waktu dan menjawab. Ini tidak akan lama, ya. Xiao Yan mengerutkan alisnya lebih erat. Saat ini dia tidak bisa membantu tetapi ingin menemukan orang yang memiliki peta kuno terakhir. Terlepas dari metode apa yang harus dia gunakan, dia perlu mendapatkan peta kuno itu. Haha, tidak ada pilihan. Jika Anda dengan cemas membutuhkan api surgawi, Anda dapat melihat apakah telah ada berita tentang api surgawi lainnya atau mungkin merebutnya dari mereka yang memilikinya. Aku ingin tahu faksi mana di benua itu, selain Burning Flame Valley, yang memiliki flames surgawi paling banyak. Feng Zunze di samping bercanda. Xiao Yan tersenyum pahit, bagaimana bisa begitu mudah untuk menemukan sesuatu seperti api surgawi? Faksi dengan api surgawi paling banyak di dunia ini kemungkinan besar adalah klan Yan. Yao Lao tersenyum dan tiba-tiba memberitahu mereka. Klan Yan, Xiao Yan kaget saat mendengar jawaban ini. Faksi apa ini? Mengapa dia tidak pernah mendengarnya? Itu adalah salah satu dari 8 klan kuno dan salah satu faksi tersembunyi. Kekuatannya jauh di luar imajinasi Anda. Central Plains tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Yang disebut One Hall One Tower, Two Six Three Valleys, Four Pavilions hanyalah sebuah bentuk alamat umum. Beberapa faksi top sejati tersembunyi lebih dalam daripada klan Gu. Yao Lao menjelaskan dengan samar. 8 klan kuno, hati Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar istilah ini lagi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, klan manakah dari 8 klan kuno ini? Yao Lao terdiam sesaat, baru kemudian dia menjawab, klan Gu dan klan Hun, jiwa, milik 8 klan kuno. Selain 2 klan itu, masih ada 5 klan lain yang masih ada. Mereka adalah klan Yan, klan Yao, klan Si, klan Lei, dan klan Ling. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin saat dia mendengar nama-nama ini yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dunia ini memang melebihi ekspektasinya. Awalnya, dia berpikir bahwa Hall of Souls adalah yang terkuat. Tidak disangka bahwa mereka hanyalah salah satu dari yang disebut 8 klan kuno. Sepertinya hanya ada 7 klan. Xiao Yan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bertanya. Yao Lao menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berkata, masih ada 1 klan kuno yang telah ditinggalkan, klan Xiao, yaitu keluarga Xiao Anda saat ini. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas, seolah-olah dia ingin menghembuskan banyak gangguan di dalam hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa klan Xiao, yang terletak di sudut dan hanya bertahan di kota kelas 2 dalam kekaisaran Jiama, memiliki asal-usul legendaris yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Meskipun Xiao Yan tidak menyadari betapa kuatnya apa yang disebut klan Xiao ini, secara alami memiliki kekuatan yang mengerikan untuk melawan faksi seperti klan Hun, Jiwa, dan klan Gu. Namun, klan Xiao, yang pernah menonjol sekali,
telah tersingkir oleh waktu tanpa ampun. Klan Xiao pernah menghasilkan Doudi, oleh karena itu, keturunan dari garis itu memiliki garis keturunan Doudi. Namun, garis keturunan seperti ini hanya mencapai generasi dari leluhurmu Xiao Xuan sebelum digunakan olehnya. Yao Lao perlahan menjelaskan, garis keturunan Doudi mungkin kuat, tapi itu tidak bertahan selamanya. Ada saatnya akan habis. Untuk terus mempertahankan garis keturunan, Doudi lain harus muncul dan memberikan garis keturunan dengan energi dan kehidupan. Sayangnya, klan Xiao tidak pernah mendandani Doudi elit sejak Doudi dari klan Xiao itu, yang terkuat hanyalah leluhurmu Xiao Xuan. Demikian pula, tindakannya mempertaruhkan semuanya, mengerahkan segalanya, masih belum cukup untuk menyelamatkan klan yang menurun ini. Sekarang, yang disebut garis keturunan Doudi dari klan Xiao telah sia-sia. Aku tidak pernah merasakan sedikit pun garis keturunan Doudi di tubuhmu setelah bertahun-tahun. Mungkin Anda juga harus menyadari hal ini dengan jelas. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Selama tahun-tahun pelatihan ini, dia mengandalkan dirinya sendiri selama momen kritis hidup dan mati untuk melakukan terobosan. Garis keturunan Doudinya sama sekali tidak berguna. Tidak perlu merasakan beban apapun di hatimu karena kamu tidak membutuhkan garis keturunan Doudi dengan kekuatanmu. Guru percaya bahwa cepat atau lambat kamu akan melahirkan kembali garis keturunan Doudi dari klan Xiao. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara dengan mata lembut. Xiao Yan sedikit tersenyum. Apa yang bisa dilakukan oleh garis keturunan Doudi dengan pencapaiannya saat ini? Dia sama sekali tidak takut, bahkan jika dia bertemu dengan ahli muda dari klan kuno yang memiliki garis keturunan Doudi. Satu-satunya celah di antara mereka berdua adalah seberapa banyak usaha yang mereka lakukan. Tetapi semua orang mengerti bahwa proses itu tidak penting, yang terpenting adalah hasilnya. Tidak ada yang peduli tentang apakah perjalanan pelatihan seseorang mulus atau bergelombang. Semua orang melihat pencapaian akhir seseorang. Yao Lao mengangguk senang saat melihat ekspresi Xiao Yan. Murid ini adalah pilihan terbaik terlepas dari apakah itu dalam hal bakat atau karakter. Meskipun dia belum dewasa, saat ini dia telah kembali ke keadaannya yang sederhana dan tidak terlalu angkuh. Benua ini cepat atau lambat akan mengingat namanya selamanya. Mengapa guru sangat memahami 8 klan kuno ini? Bukankah orang biasa akan sulit mempelajari informasi seperti itu, kan? Mata Xiao Yan tiba-tiba mendarat di Yao Lao saat dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan tajam. Orang yang licik, kamu telah menebak sesuatu. Ya, Yao Lao terkejut sebelum dia menjawab sambil tersenyum. Apakah guru dan yang disebut klan Yao itu memiliki hubungan? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Yao Lao memegang cangkir teh di tangannya. Senyuman tipis muncul di wajah tuanya, namun senyuman ini mengandung kesedihan dan kepahitan. Saya memang anggota klan Yao, namun aku termasuk tipe yang ditinggalkan oleh klan. Ditinggalkan? Xiao Yan terkejut saat dia menghadapi Yao Lao di depannya. Dia hanya bertanya dengan lembut. Setelah beberapa saat, dengan bakat pemurnian obat dari guru, hampir tidak ada orang di seluruh benua Doqi saat ini yang bisa membandingkan dengan Anda. Bagaimana Anda bisa menjadi orang yang ditinggalkan oleh klan Yao? Itu karena garis keturunan Doudi. Yao Lao mengisyaratkan senyum. Emosi di wajahnya perlahan menghilang saat dia menjelaskan. Terlahir dalam klan kuno datang dengan tekanan yang jauh lebih besar daripada tempat lain. Di sana, status seseorang dibedakan oleh kekayaan garis keturunannya. Namun, kami berdua serupa. Garis darah Doudi yang mengalir di dalam tubuh saya sangat tipis sehingga tidak signifikan. Ketika saya masih di klan Yao, saya akhirnya dikeluarkan karena kegagalan misi yang saya lakukan. Saya tidak puas setelah pergi dan mulai mengerahkan semua upaya saya untuk menyempurnakan pil. Saya menjelajahi Central Plains sendirian, berkutat selama hampir 1 abad, dan memperoleh beberapa pencapaian. Saat itu, saya masih memiliki pemikiran aneh bahwa klan akan memanggil saya kembali. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan semacam ini berangsur-angsur lenyap. Yao Lao dengan lembut melanjutkan, klan ini mungkin tempat yang membesarkanku, tapi aku tidak terlalu menyukai mereka. Orang tua saya meninggal ketika saya masih kecil. Selanjutnya,
Saya secara bertahap melupakannya dan bahkan tidak mengingatnya. Selain itu, hanya beberapa anggota klan Yao yang mengetahui bahwa saya pernah menjadi anggota klan itu. Bahkan Hall of Souls tidak menyadarinya. Xiao Yan diam. Sepertinya Yao Lao merasa ditolak oleh klan Yao. Jika tidak, dia tidak akan gagal untuk menyebutkan sedikit pun tentang itu setelah bertahun-tahun. Dengan kekuatan guru saat ini, tidak ada yang bisa menghentikanmu jika kamu ingin kembali ke klan Yao, kan? Xiao Yan bertanya. Apakah ada artinya kembali ke tempat semacam itu? Selama tahun-tahun ini, saya hanya menyadari bahwa saya adalah Yao Chen. Namun, Yao ini bukanlah Yao dari klan Yao. Karena mereka berpikir bahwa diriku yang dulu adalah orang yang tidak berguna. Diriku yang dulu akan menunjukkan kepada mereka seberapa baik yang aku lakukan di Central Plains dan bahwa orang-orang tanpa garis keturunan Dou dapat benar-benar menjadi ahli top. Yao Lao tersenyum saat berbicara. Dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, selain itu, aku yang dulu akan menunjukkan kepada mereka bahwa bahkan murid yang telah aku rekrut sebelumnya akan jauh melebihi orang-orang yang memiliki garis keturunan Dou yang sangat mereka hargai. Xiao Yan mengangguk, hatinya merasakan ketidaksukaan tambahan untuk apa yang disebut klan Yao ini. Lupakan, jangan bicarakan ini. Hampir tidak ada orang di wilayah Central Plains ini yang mengetahui 8 klan kuno ini. Namun, saat ini Anda memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Inilah alasan mengapa saya mengatakan ini sekarang. Yao Lao juga tidak mau terus terlibat dengan topik ini dalam waktu lama. Dia segera melambaikan tangannya saat dia menjelaskan alasannya. Adapun faksi dengan api surgawi paling banyak yang saya sebutkan sebelumnya, itu pasti klan Yan, yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Yao Lao merenung sejenak sebelum berbicara. Berdasarkan apa yang aku tahu, klan Yan seharusnya memiliki 4 jenis api surgawi. Di antara mereka, ada 2 api surgawi dalam 10 besar. 4 jenis api surgawi. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang faksi yang memiliki sejumlah api surgawi. Selain klan Yan, klan Yao juga memiliki 2 jenis api surgawi. Mereka berspesialisasi dalam perbaikan obat kuno. Ada cukup banyak ahli dalam klan. Kemungkinan Anda akan mendapat kesempatan untuk bertemu mereka di masa depan. Pada saat itu, Anda akan mengetahui spesialisasi mereka. Tentu saja, Anda tidak perlu takut pada mereka. Dengan keterampilan perbaikan pengobatanmu saat ini, jumlah orang di antara generasi muda dari klan Yao yang bisa mengalahkanmu dapat dihitung dengan 1 tangan. Yao Lao tersenyum saat berbicara. Dapat dihitung dengan 1 tangan. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata ini. Jika tidak ada keadaan yang unik, dia kemungkinan memiliki keterampilan penyempurnaan pil obat terbaik di antara generasi muda di Central Plains. Namun, kemampuan ini hanya berada di peringkat 5 teratas dalam klan Yao. Peringkat ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak puas. Tentu saja, Anda harus melupakan tentang menempatkan niat Anda pada api surgawi ini karena 2 klan besar telah menambahkan segel yang diwariskan yang lebih kuat daripada 9 naga api petir lembah api yang terbakar selama bertahun-tahun warisan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Anda tidak akan bisa menghaluskan dan menelannya bahkan jika Anda mendapatkannya. Yao Lao menyeringai sambil terus berbicara. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum pahit. Dia juga tidak memiliki pikiran seperti itu. Agar klan Yao dan klan Yan bertahan sampai sekarang, kekuatan mereka tidak lemah. Dia saat ini tidak memiliki banyak keberanian untuk menempatkan niatnya pada mereka. Bagaimanapun, hanya 1 Hall of Souls yang telah meninggalkannya dalam kondisi babak belur. Tidaklah bijaksana menambahkan lawan yang lebih kuat sekarang. Sepertinya aku hanya bisa diam-diam menunggu apa yang disebut pameran perdagangan spasial dimulai. Xiao Yan meratap putus asa. Yao Lao tersenyum dan berkata, pameran perdagangan spasial akan mengharuskan seseorang menunggu. Namun, Anda masih harus melakukan perjalanan ke suatu tempat sebelum itu. Di mana? Xiao Yan bertanya dengan heran. Klanku, alamku, Yao Lao menjawab dengan lembut. Tangan Xiao Yan tiba-tiba gemetar saat mendengar nama-nama ini.
Wajah yang sangat cantik yang bisa membawa bencana ke kota dan negara bersama dengan sikap elegan seperti teratai perlahan muncul di benaknya. Tidak peduli apa kasusnya, itu tidak akan hilang. Sun Er, Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam, panas yang membara tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat. Gadis kecil itu selalu membuatnya khawatir sejak awal. Dalam waktu 1 bulan lagi, upacara dewasa dari klan Gu akan diadakan. Itu diadakan setiap 2 dekade sekali. Ini adalah acara yang luar biasa dalam klan Gu karena mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara dewasa ini adalah anggota generasi muda yang paling menonjol dalam klan Gu. Tidak banyak faksi yang bisa menerima undangan dari klan Gu. Jika saya tidak maju ke kelas Banseng kali ini, kemungkinan Paviliun Bintang Jatuh tidak akan menerima kualifikasi ini. Yao Lao mengambil undangan giok hitam dari cincin penyimpanannya. Ada banyak garis misterius yang menguraikannya. Itu memberi seseorang perasaan misterius. Ini adalah undangannya. Hanya dengan memilikinya seseorang bisa memasuki alam Gu. Awalnya, aku yang dulu harus menjadi orang yang menuju ke sana kali ini. Namun, Anda juga harus menyadari situasi yang dihadapi Paviliun Bintang Jatuh saat ini. Meskipun cukup banyak orang tua di benua ini telah bergabung dengan Paviliun Bintang Jatuh baru-baru ini, hal yang benar-benar menyebabkan Hall of Soul takut melakukan sesuatu yang lucu adalah kekuatan Banseng milikku ini. Oleh karena itu, saya tidak dapat secara pribadi menerima undangan dari klan Gu kali ini. Tugas ini hanya bisa diserahkan padamu. Yao Lao berseri-seri. Dia menyerahkan undangan giok hitam kepada Xiao Yan saat dia memberikan alasan yang valid. Xiao Yan menatap tajam ke undangan giok hitam. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengulurkan tangannya dan menerimanya. Klan Gu adalah klan kuat yang memiliki hubungan dengan klan Xiao. Dia akhirnya akan melakukan kontak langsung dengan mereka. Ya. Kehangatan samar menyebar saat undangan giok hitam memasuki tangan Xiao Yan. Itu juga menyebabkan jantungnya berangsur pulih. Mereka yang telah diundang oleh klan Gu adalah faksi yang kuat dan ahli tingkat puncak di benua itu. Ini juga merupakan pengalaman bagi Anda. Tentu saja, dengan kekuatan dan reputasimu saat ini, kamu telah mencapai level di mana kamu berada pada kondisi yang seimbang. Yao Lao tersenyum saat dia bertanya, "Begitu, apakah Anda memiliki keberanian untuk pergi?" "Guru, Anda dapat yakin." Xiao Yan dengan lembut mengencangkan tangannya atas undangan giok. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, "Murid ini pasti tidak akan membuat guru kehilangan muka." "Haha, saya tidak khawatir tentang ini." Yao Lao tertawa keras. Setelah itu, dia menepuk bahu Xiao Yan dan melanjutkan, "Kamu harus pergi setelah beberapa hari. Saya menyadari hubungan antara Anda dan Sun Er. Anda harus lebih berhati-hati saat mencapai area klan Gu. Gadis itu sangat luar biasa di dalam klan Gu. Saya sadar bahwa dia memiliki garis keturunan Dou di paling lengkap dalam klan Gu selama bertahun-tahun. Dia memiliki peluang terbesar untuk menembus level legendaris itu. Karenanya, tidaklah mudah jika kamu ingin bersamanya." Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia samar-samar sudah merasakan posisi Sun Er dalam klan Gu sejak lama. Namun, suara dan senyumannya seperti pisau pahat yang meninggalkan kesan mendalam di dalam jiwa Xiao Yan. Dia tidak dapat menghapusnya. Di dunia ini, tidak ada kekuatan yang bisa menghilangkan jejak ini. Bahkan klan Gu yang kuat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Anda juga harus membawa serta Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil saat Anda pergi ke alam Gu, kata Yao Lao. Setelah membantu Tian Huo Zunze memperbaiki beberapa pil obat, kekuatannya telah pulih menjadi bintang 6 Douzun. Aku hanya membantu dokter peri kecil memurnikan sedikit dari tubuh racunnya yang menyedihkan. Setelah itu, saya memintanya untuk pergi ke suatu tempat sendiri. "Tempat apa?" Xiao Yan bertanya dengan kaget saat mendengar ini. "Makam tua yang tidak disadari oleh orang biasa. Dia akan bisa mendapatkan metode untuk sepenuhnya mengontrol tubuh racun yang menyedihkan di sana. Metode pil racun yang aku tinggalkan diperoleh dari tempat itu." Yao Lao membelai janggutnya, menyeringai, dan menjawab. "Oh," Xiao Yan terkejut. Metode pil racun ini tidak ditinggalkan oleh Yao Lao. Orang misterius macam apa yang menciptakan metode yang begitu indah?
Mengapa orang itu memiliki pemahaman yang sangat baik tentang tubuh racun yang menyedihkan? Xiao Yan bertanya dengan heran. Sepertinya tidak akan ada orang kedua yang memahami tubuh racun yang menyedihkan lebih dari dia karena dia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan ketika dia masih hidup. Namun, dia tidak memiliki keberuntungan dari dokter peri kecil. Metode untuk mengendalikan tubuh racun juga sesuatu yang dia ciptakan ketika dia akan mati, kata Yao Lao. Dia sebenarnya juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Tidak heran, dokter peri kecil akan mendapatkan metode untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di tempat orang itu beristirahat. Pada saat itu, dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah yang benar-benar mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Yao Lao tertawa sambil berkata, saat dokter peri kecil kembali, ini adalah waktunya bagimu untuk pergi ke alam kuno. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia meringkuk bibirnya, tangannya tiba-tiba menegang pada undangan giok. Sun Er, aku bilang kalau lain kali kita bertemu adalah di klanku, oleh karena itu, tunggu aku. Xiao Yan tetap di dalam paviliun bintang jatuh sementara dia menunggu dokter peri kecil kembali. Sementara dia menunggu, Xiao Yan tidak melatih dokinya. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya pada pelatihan jiwanya. Kekuatan-kekuatan spiritual seseorang terkait dengan tingkat alkemis. Sejak roh Xiao Yan telah maju ke keadaan jiwa, dia tidak terlalu memperhatikannya karena perlu melatih dokinya. Lagi pula, sebagai alkemis tingkat 8, orang-orang dari generasi yang sama di dataran tengah yang bisa mengalahkannya sangat jarang. Tapi setelah mendengar penjelasan Yao Lao, dia mengerti bahwa pencapaian kecil ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Level alkemisnya saat ini hampir tidak bisa dimasukkan ke dalam 5 besar generasi muda dalam klan Yao yang misterius itu. Fakta ini, yang diucapkan dari mulut Yao Lao, meninggalkan tekanan besar pada Xiao Yan. Xiao Yan mengerti bahwa dia mungkin akan berhubungan dengan klan Yao di masa depan karena hubungannya dengan Yao Lao. Tidak peduli apa masalahnya, dia tidak bisa membiarkan Yao Lao kehilangan muka. Oleh karena itu, dari cara dia melihatnya sekarang, seorang alkemis tingkat 8 agak tidak memadai. Ketika berbicara tentang meningkatkan tingkatan alkemis, tidak diragukan lagi itu berarti meningkatkan status kekuatan spiritual seseorang. Namun, 4 kondisi spiritual yang agung bukanlah hal-hal yang seseorang dapat maju hanya karena ingin. Fana, jiwa, surgawi, di Xiao Yan berada pada kondisi jiwa dalam 4 kondisi spiritual besar. Namun, hanya ada sedikit orang di Central Plains yang tahu bagaimana melatih jiwa seseorang. Di antara orang-orang yang Xiao Yan kenal, jumlah orang yang rohnya telah melampaui keadaan jiwa dan melangkah ke negara surgawi tidak akan melebihi jari seseorang. 3 kepala raksasa Menara Pil memiliki kemampuan ini. Yao Lao, yang saat ini telah maju ke kelas Ban Seng, juga berada dalam kategori ini. Meskipun demikian, Xiao Yan yakin bahwa mereka masih berada di negara surgawi. Adapun negara yang sangat misterius, kemungkinan benua ini tidak memiliki alkemis pada level ini. Tingkat alkemis saya saat ini kemungkinan besar berada di puncak tingkat 8 awal. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi di dalam ruangan yang sunyi. Biasanya, seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat pil lightning 4 warna dapat dianggap berada di puncak level 8 tingkat awal. Meskipun pil lightning yang menarik Xiao Yan selama pil gathering memiliki 5 warna, warna terakhirnya tidak terlalu murni. Karenanya, dia hanya menempatkan dirinya di puncak level tingkat 8 awal. Menarik warna pil lightning tambahan untuk pil obat dalam tingkat 8 melibatkan celah besar yang sejauh langit dan bumi. Oleh karena itu, beberapa guru alkemis yang bisa menarik pil lightning 5 warna berada di level 8 tingkat menengah. Hanya jika seseorang menarik pil lightning 8 warna atau lebih, seseorang bisa disebut alkemis tingkat lanjut tingkat 8. Namun, orang-orang dari level ini adalah keberadaan yang dapat dihitung dengan jari seseorang bahkan di dalam menara pil. Semangatku harusnya termasuk dalam tahap negara jiwa awal. Dalam hal kekuatan spiritual saja, itu sebanding dengan ahli negara jiwa menengah lainnya. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak banyak melatih jiwanya selama periode waktu ini.
Dengan demikian, kemajuan kekuatan spiritualnya cukup lambat. Sepertinya dia perlu membayar lebih banyak waktu di masa depan. Tidak boleh ada pilih kasih antara doki dan kekuatan spiritual. Bagaimanapun, kedua hal ini sangat penting bagi Xiao Yan. Xiao Yan mengepalkan tangannya saat memikirkan ini. Sebuah gulungan yang terbentuk dari kulit kuno muncul di tangannya. Kulit gulungan itu berwarna kuning tua. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa itu sudah ada sejak lama. Xiao Yan dengan hati-hati membuka gulungan itu. Tidak ada karakter yang muncul di atasnya. Xiao Yan tidak merasa terkejut saat melihat ini. Kekuatan spiritual menyebar dari antara alisnya. Setelah itu, perlahan-lahan menutupi gulungan itu. Mengikuti kehadiran kekuatan spiritual Xiao Yan, beberapa riak tak terlihat diam-diam terbentuk di kulit. Kemudian, gelombang demi gelombang informasi mengalir ke pikiran Xiao Yan melalui jiwanya. Keterampilan jiwa tunggal hebat, informasi mengalir ke kepala Xiao Yan dan segera berubah menjadi karakter misterius besar yang muncul jauh di dalam pikirannya. Setelah pemeriksaan yang cermat, terungkap bahwa ini adalah metode Qi untuk melatih jiwa seseorang. Tentu saja, metode pelatihan jiwa ini adalah hadiah yang diperoleh Xiao Yan sebagai juara pil gathering. Xiao Yan sering mempelajarinya setelah mendapatkannya, tapi dia belum berlatih secara formal dengannya. Dia akan melakukan perjalanan ke alam Gu, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dia temui di sana. Jelas tidak salah untuk menjadi sedikit lebih siap. Yao Lao juga telah mempelajari apa yang disebut keterampilan jiwa tunggal hebat. Evaluasinya tidak buruk. Bagaimanapun, benda ini adalah benda dari zaman kuno. Pelatihan spiritual selama zaman kuno terdiri dari sejumlah aspek dibandingkan dengan metode Qi generasi masa depan. Oleh karena itu, Xiao Yan keberatan untuk berlatih metode Qi ini. Baik metode pelatihan spiritual dan Great Single Soul Skill ini memiliki kelebihannya masing-masing. Xiao Yan menutup matanya, dan pikirannya tenggelam dalam metode pelatihan jiwa misterius itu. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan membukanya. Keterampilan jiwa tunggal hebat ini penuh dengan aspek unik. Tidak heran itu adalah hadiah dari juara pil gathering. Beberapa baris rumus kata yang telah saya peroleh, lusuh dibandingkan dengan ini. Xiao Yan dengan hati-hati mempelajari keterampilan jiwa tunggal yang hebat ini. Dia secara bertahap menyentuh sesuatu saat melatih kekuatan spiritualnya. Dia bukanlah orang baru, kontrol atas jiwanya berada pada level Grandmaster. Formula pelatihan Great Single Soul Skill mungkin tidak jelas, tapi tidak sulit baginya untuk memahaminya. Setelah beberapa pemikiran, area di mana dia telah hilang di masa lalu tiba-tiba terbuka. Itu adalah perasaan yang penuh wawasan setelah membelah awan gelap dan melihat bulan yang cerah. Sementara Xiao Yan merasa senang, kekuatan spiritual yang tertinggal di antara alisnya perlahan mulai berputar. Rasa mati rasa samar-samar terpancar dari antara alisnya. Setelah itu, Xiao Yan tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang tidak biasa dipancarkan. Udara di sekitarnya berdesir saat serpihan kekuatan spiritual merembes keluar dan mengalir ke alisnya. Setelah merasakan perubahan ini, Xiao Yan perlahan menarik napas dalam-dalam di atas perasaan terkejut. Apakah ini perubahan yang terjadi setelah memiliki metode Qi lengkap? Tidak heran para alkemis dari zaman kuno berada di masa kejayaan mereka. Metode pelatihan kekuatan spiritual kuno ini penuh dengan aspek unik. Dengan metode pelatihan lengkap ini, pelatihan spiritual saya di masa depan akhirnya akan memasuki jalur yang benar. Jika saya cukup beruntung, kondisi spiritualnya akan dapat mencapai kondisi jiwa perantara. Pada saat itu, memperbaiki pil obat dengan lebih dari 5 warna pil lightning bukanlah hal yang mustahil. Ekspresi kegembiraan memenuhi area di antara alis Xiao Yan. Kejutan yang diberikan oleh Great Single Soul Skill ini jauh melebihi apa yang dia harapkan. Pada saat ini, dia menyesal tidak berlatih lebih awal. Jika tidak, kekuatan spiritualnya akan melangkah ke tingkat negara jiwa menengah. Tentu saja, penyesalan ini hanya berlangsung sekejap sebelum menghilang. Sulit untuk mencapai segalanya. Selama periode waktu ini, dia mungkin telah mengabaikan pelatihan kekuatan spiritual. Tetapi peningkatannya dalam hal Doki cukup menyenangkan. Dalam 2 tahun yang singkat, dia telah naik dari puncak kelas Douzong ke status Douzun bintang 5 saat ini.
kecepatan ini bisa menutupi semua kerugian. Xiao Yan hanya tersenyum puas setelah dengan tegas mengingat semua informasi dalam Grid Single Soul Skill. Dia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya dan sekali lagi memfokuskan pikirannya pada metode pelatihan. Ini berlanjut selama beberapa jam sebelum dia membuka matanya dengan sikap yang segar. Efek ajaib di luar dugaan saya, Xiao Yan memuji dengan mulutnya. Dia merenung sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Sebuah gulungan berwarna merah cerah sekali lagi muncul. Mengikuti kemunculan gulungan ini, gelombang energi api yang kaya mengepul. Gulungan merah terang ini adalah gulungan yang diambil Xiao Yan dari sisa-sisa Douseng saat itu. Namun, itu telah ditinggalkan di cold storage oleh Xiao Yan setelah dia mendapatkannya. Bagaimanapun, semuanya tidak layak disebut jika dibandingkan dengan telapak penciptaan surga agung. Tetapi dia baru saja mengingatnya, benda ini pada akhirnya adalah benda milik Douseng dan tidak akan buruk. Tidak ada salahnya memiliki lebih banyak teknik di tangan seseorang. Earth Resolve Flame di kelas Do Skill kelas tinggi. Itu dilepaskan melalui metode yang aneh. Doki seseorang perlu dimasukkan ke dalam tanah untuk menciptakan aliran gas yang sangat panas. Aliran gas kemudian akan keluar dari tanah di bawah kaki lawan dengan cara yang tidak terduga. Serangan itu tidak akan mengungkapkan suara atau kehadiran apapun karena memberikan pukulan fatal kepada pihak lain. Skill Do ini memiliki beberapa persyaratan dalam hal medan. Semakin dekat ke daerah vulkanik, semakin besar kekuatannya. Xiao Yan dengan cepat menyerap informasi di dalam gulungan merah terang ke dalam pikirannya. Hatinya sedikit tertarik. Earth Resolve Flame ini tidak seperti keterampilan Do lainnya yang membutuhkan peningkatan skala besar. Keheningan dan kurangnya aura bisa membuat orang lain lengah. Persyaratan medan tidak menghalangi Xiao Yan. Dia adalah gunung berapi manusia dengan 4 jenis api surgawi. Jika kekuatan api surgawi dituangkan ke dalam aliran gas, kekuatan keterampilan Do ini akan menjadi lebih kuat. Sungguh layak dipisahkan dari koleksi elit Douseng. Ini jauh dari biasa. Xiao Yan dengan lembut memuji. Dia sadar bahwa dia telah menambahkan tugas lain, berhasil mempelajari apa yang disebut Earth Resolve Flame. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini, Xiao Yan membenamkan dirinya dalam pelatihan. Dia berlatih Grid Single Soul Skill dan Earth Resolve Flame selama ini. Dia lupa tentang makanan dan tidur, tetapi mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dua keterampilan ini. Saat latihan pahit ini berlanjut hingga hari ke-8, aura familiar akhirnya muncul di dalam indranya. Aura itu milik dokter peri kecil. Dia benar-benar menjadi sekuat ini. Ya, bahkan dengan temperamen Xiao Yan, dia tanpa sadar menghirup napas lembut saat dia merasakan tingkat kekuatan aura ini. Xiao Yan dengan cepat membuka pintu dan berjalan keluar. Dia melihat sosok cantik dengan pakaian seperti salju di pinggir halaman yang sepi di depan kamarnya. Sosok itu berdiri di sana dengan anggun, senyum di wajah wanita itu sangat memikat. "Apakah kamu akhirnya kembali?" Xiao Yan berhenti berjalan. Dia memandang wanita itu, yang berdiri di bawah sinar matahari yang tersebar, dan tanpa sadar terkejut, rambut seperti salju Little Fairy Doctor sekali lagi mendapatkan kembali warna aslinya. Rambut hitam panjang mengalir di punggungnya seperti air terjun, menyebar secara acak di belakangnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambutnya bergoyang. Penampilan dokter peri kecil sama seperti ketika Xiao Yan pertama kali bertemu dengannya di kota Kingsan di dalam kekaisaran Jiamah, kecuali sikapnya yang memikat menjadi lebih kuat, bahkan senyum lembut di wajahnya pun sama. Saat ini dia adalah dokter peri kecil yang sebenarnya. Saat itu, dia telah menyelamatkan yang tewas dan mendukung yang terluka di dalam kota Kingsan. Dia telah dipandang sebagai peri di hati banyak tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya. "Mengapa? Apakah kamu tidak mengenali saya?" Dokter peri kecil mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan Xiao Yan. Dia melihat ekspresi tertegun dan tanpa sadar tertawa. "Rambutmu," gumam Xiao Yan. Matanya tiba-tiba berhenti di dahi halus dokter peri kecil. Ada jejak rumit keabu-abuan yang samar di tempat itu. Sekilas, itu tampak seperti segel. Ini adalah tempat di mana tubuh racun yang menyedihkan berada. Pada saat ini,
Semua poison key yang menyedihkan di dalam tubuh saya telah berubah menjadi segel ini. Penatua itu benar-benar orang yang luar biasa. Dia mampu menciptakan metode untuk benar-benar memadatkan tubuh racun yang menyedihkan. Dokter peri kecil dengan lembut menggosok simbol di dahinya yang halus saat dia tertawa. Xiao Yan mengangguk sambil merasa bingung. Matanya menyapu dokter peri kecil sebelum dia tertawa getir. Dari apa yang bisa saya rasakan, aura yang Anda miliki saat ini kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari Tian Huo Zunze, kan? Itu harus di bintang ketujuh. Dokter peri kecil menjawab dengan senyum manis. Menyegel tubuh racun yang menyedihkan tampaknya telah menyebabkan batu besar di dalam hatinya berserakan sepenuhnya. Senyumannya sekarang lebih rileks dan lebih menggoda. Do Zun bintang 7. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas saat mendengar ini. Dengan kata lain, tampaknya bahkan dokter peri kecil telah meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang atau lebih. Ini menyebabkan Xiao Yan, yang kekuatannya baru saja naik 2 bintang setelah menelan api surgawi, merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Mengapa dia berkenalan dengan orang-orang yang sangat biasa? Tubuhku telah mengumpulkan terlalu banyak racun ki. Bukti terbaik dari ini adalah transformasi rambut saya menjadi warna putih. Tetapi setelah berlatih metode ki yang ditinggalkan oleh tetua itu, racun ki yang saya kumpulkan menjadi tonik. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melakukan lompatan ini, dokter peri kecil menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk tanpa daya. Dia secara alami senang bahwa dokter peri kecil dan yang lainnya bisa mengalami pertemuan yang begitu beruntung. Dari sudut pandang lain, peningkatan kekuatan mereka bisa dianggap sebagai peningkatan miliknya. Namun demikian, peningkatan kecepatan semacam ini sedikit mengejutkan. Kekuatan semua orang pada dasarnya melonjak dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan mereka semua telah mencapai level yang cukup kuat. Dengan barisan kelompok Xiao Yan, mereka akan dapat membunuh Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa jika mereka bertemu dengannya lagi. Seseorang yang tampaknya hanya memiliki kekuatan bintang 5 tetapi mampu melepaskan kekuatan tempur yang menakutkan yang sebanding dengan ahli bintang 6 atau bahkan 7 bintang bersama dengan 2 bintang 6 Douzuns dan seorang ahli bintang 7 Douzun dengan racun menyedihkan tubuh. Selama Hall of Souls tidak mengaktifkan ahli pamungkas kelas Banseng, barisan ini akan dapat melarikan diri dalam keadaan utuh bahkan saat dikejar oleh Hall of Souls. Sejak kamu tiba, inilah waktunya bagi kita untuk pergi. Xiao Yan secara bertahap pulih dari kegembiraan karena peningkatan besar dalam kekuatan dokter peri kecil. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa dengan sikap malas. Iya, dokter peri kecil tersenyum ketika dia mendengar keputusan Xiao Yan dan tidak keberatan. Hatinya merasa senang dengan membantunya melakukan sesuatu dari belakang. Hari kedua setelah dokter peri kecil kembali ke paviliun bintang jatuh, kelompok Xiao Yan sekali lagi berkumpul. Setelah beberapa persiapan, mereka berempat diam-diam pergi. Selain Yao Lao dan beberapa lainnya, mereka tidak memperingatkan siapapun saat mereka pergi. Gu Realem terletak di wilayah timur Central Plains. Sebagian besar faksi di wilayah itu adalah bawahan dari klan Gu. Namun, pemimpin tertinggi di wilayah timur ini bahkan asing bagi beberapa pemimpin faksi ini. Mereka hanya tahu bahwa keberadaan luar biasa ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika seseorang ingin berkutat di dalam wilayah timur yang sangat luas ini, faksi bawahan dengan klan Gu di atas mereka memiliki kartu yang efektif. Klan Gu adalah klan misterius dan kuat dengan bakat yang menyebabkan orang biasa merasa sangat iri sejak zaman kuno. Jalur pelatihan yang luar biasa sulit di mata orang biasa tampak seperti jalan lebar datar yang mengarah ke langit di mata seseorang dari klan Gu. Yang mereka butuhkan hanyalah sedikit pelatihan untuk menjadi ahli di mata orang biasa, dengan cepat melampaui orang-orang dari generasi yang sama yang berlatih dengan susah payah. Pada akhirnya, banyak cahaya yang menyilaukan itu akan tumpang tindih di atas kepala orang. Dengan demikian, klan Gu mempertahankan kilau misterius di mata banyak orang di wilayah timur. Bahkan di beberapa daerah yang jauh, ada orang yang menganggap mereka sebagai dewa. Fanatisme itu menyebabkan orang biasa merasa tidak percaya karena semua orang tahu bahwa tidak ada dewa di dunia ini. Paviliun bintang jatuh jauh dari wilayah timur. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiao Yan dan penggunaan beberapa lubang cacing,
dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai wilayah timur. Kelompok Xiao Yan hanya bisa bergegas masuk dengan menghitung waktu. Hanya ada kurang dari sebulan sampai upacara dewasa. Jika mereka terlambat, kemungkinan besar mereka akan melewatkan kesempatan langka ini. Sosok hitam besar bergegas melewati langit biru. Gelombang demi gelombang angin dan aliran udara dibuat terlihat dengan mata telanjang. Menurut kecepatan kami ini, kami harus mencapai wilayah timur besok. Namun, dikabarkan bahwa pintu masuk ke alam Gu terletak di kota bernama Kota Suci Gu di wilayah timur. Beberapa sosok duduk di tubuh besar Piton 9 tenang deep ground. Dokter peri kecil memegang peta di tangannya saat dia menjelaskan situasinya kepada Xiao Yan di depannya. Kota Suci Gu, ya, Xiao Yan mengangguk. Dia pernah mendengar nama ini. Reputasi kota di wilayah timur ini melampaui kota pil suci Menara Pil karena itu adalah pintu masuk ke alam Gu. Kota Suci Gu adalah kota yang melarang orang luar masuk. Cukup banyak ahli dari Gu Realm yang menjaganya. Jika seseorang tidak memiliki kartu undangan, bahkan pakar Douzun terbaik tidak akan dapat menerobos masuk ke dalamnya bahkan jika mereka menginginkannya. Dokter peri kecil tertawa. Namun, ini bukan masalah bagi kami. Ada cukup banyak kota besar di wilayah timur yang memiliki lubang cacing yang terhubung ke area di sekitar Kota Suci Gu. Pada saat itu, yang kita butuhkan hanyalah menggunakan lubang cacing untuk mencapai Kota Suci Gu. Jika tidak ada keadaan tak terduga yang terjadi, kami akan muncul di luar Kota Suci Gu dalam 5 hari. Xiao Yan mengangguk. Dia menoleh ke King Lin dan bertanya, tidak ada masalah, kan? Aye, tidak ada satupun fluktuasi spasial dalam radius 50 km. Kita telah pergi dengan sangat tiba-tiba. Bahkan jika Hall of Souls ingin mengikuti kita, itu tidak akan mudah untuk melakukannya. King Lin sedikit mengangguk, 3 bintik hitam kecil perlahan berputar di dalam matanya. Setiap fluktuasi energi dalam radius 50 km tertangkap oleh matanya. Dengan King Lin sebagai pengintai, akan sangat sulit bagi Hall of Souls untuk mengikuti mereka dan meluncurkan serangan mendadak. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu, tingkatkan kecepatan kita. Ekor besar dari Nine Serene Deep Ground Python itu tiba-tiba terayun ketika kata-katanya terdengar. Tubuh besarnya melesat ke depan seperti meteorit dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Perjalanan Xiao Yan mulus sepanjang jalan. Keesokan paginya, rombongannya telah tiba di wilayah bagian timur Central Plains. Namun, mereka tidak berhenti di sepanjang jalan. Sebaliknya, mereka menemukan kota besar dengan lubang cacing yang mengarah ke daerah sekitar Kota Suci Gu. Setelah itu, mereka masuk tanpa henti. Saat mereka keluar melalui lubang cacing, kelompok Xiao Yan sedikit terkejut saat mengetahui bahwa lubang cacing ini sangat hidup. Kadang-kadang, seberkas cahaya akan mengalir di dalam terowongan spasial. Seseorang bahkan bisa melihat beberapa ahli berjalan di udara. Orang terlemah yang dilihat Xiao Yan adalah Douzong. Jelas, orang-orang ini semua menuju ke Kota Suci Gu. Namun, dia tidak tahu dari faksi mana orang-orang ini berasal. Karena daerahnya ramai dan berantakan, kelompok Xiao Yan tidak mengobrol dengan orang di sekitar mereka. Sebaliknya, mereka melakukan perjalanan dengan tenang. 5 hari lagi berlalu dengan cepat. Pada hari kelima, Xiao Yan, yang telah menutup matanya, perlahan membukanya. Matanya terfokus pada ujung terowongan spasial perak. Energi spasial beriak, gugus cahaya perak samar-samar muncul. Apakah kita akhirnya sampai? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia mempelajari klaster cahaya itu. Panas yang membara diam-diam masuk ke dalam hatinya. Sosok memikat yang bisa membawa bencana ke negara dan kota berangsur-angsur menjadi lebih jelas di benaknya. Sun Er, aku telah tiba. Pemuda itu, yang pernah diguncang oleh klan misterius ini sampai tidak bisa berkata-kata, akhirnya akan bertemu dengan mereka. Yuhu, Sang Qiu, Assalamualaikum.